Lift berhenti terlalu lama sebelum pintunya terbuka, dan suara dentingnya terdengar lebih keras dari seharusnya. Udara hotel terasa dingin di kulitku saat aku melangkah ke meja resepsionis, masih membawa tas kecil dan alasan palsu di kepalaku. Aku tidak berniat mencari apapun. Aku hanya menunggu. Tidak siap. Tidak curiga. Di hadapanku, buku tamu terbuka, rapi, penuh nama asing, sementara aku berdiri sendirian, tanpa kendali, tanpa perlindungan. Tenggeng keberhenti. Satu baris terasa berbeda. Tinta hitam itu terlalu familiar. Aku menarik napas, mendengarkan detak jantungku sendiri di tengah lobi yang sunyi. Untuk sesaat, semuanya diam. Lalu maknanya berubah. Dan saat itu aku tahu, kebohongan itu bukan soal perselingkuhan. Keheningan jatuh. Dada terasa kosong. Takut perlahan merambat. Pernahkah kamu menyadari sesuatu yang mengubah seluruh hidupmu dalam 1 detik? Dari mana kamu mendengarkan kisah ini hari ini? Lampu gantung di lobi hotel berpendar lembut, memantul di lantai marmer yang terlalu mengilap. Udara beraroma pembersih, dingin dan rapi, seperti tempat yang tidak menyimpan rahasia apapun. Aku berdiri di sana terlalu lama, menunggu perasaan aneh itu menghilang. Tanganku masih terasa hangat oleh sentuhan sampul buku tamu yang barusan kututup, gerakan refleks, seolah menutup mata sendiri. Aku mengatakan pada diriku bahwa ini hanya kesalahan kecil. Nama bisa sama. Ejaan bisa keliru. Orang bisa salah menulis. Hotel adalah tempat lalu lintas, orang datang dan pergi tanpa saling mengenal. Aku mengulang kalimat itu di kepala, berusaha membuatnya terdengar masuk akal. Logika adalah satu-satunya pegangan yang tersisa saat naluri mulai berisik. Resepsionis tersenyum sopan, senyum profesional yang tidak menanyakan apa-apa. Itu membuat segalanya terasa lebih ringan, seolah tidak ada alasan untuk curiga. Aku mengangguk, membalas senyum itu, lalu melangkah menjauh. Langkah kakiku teratur, terlalu teratur, seperti sedang berlatih berjalan di atas garis lurus agar tidak terlihat goyah. Di lift, cermin memantulkan wajahku yang berusaha tenang. Mata terlihat biasa saja, bibir tidak bergetar. Aku mengatur napas, menghitung detik saat lift turun. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti kesempatan untuk melupakan apa yang baru saja kulihat. Aku tidak berniat membuktikan apapun. Aku hanya ingin pulang dengan pikiran utuh. Kamar hotel tempatku singgah untuk rapat singkat terasa netral, tempat tidur rapi, tirai tertutup sebagian, cahaya sore menyelinap tipis. Aku duduk di tepi ranjang, meletakkan tas, dan menatap dinding kosong. Sunyi di dalam kamar menekan telinga. Di sunyi itu, detail kecil mulai mengetuk pelan. Aku mengeluarkan ponsel, membuka pesan terakhir dari suami. Kalimatnya singkat, padat, seperti biasanya saat dinas. Aku membacanya ulang, kali ini lebih lambat. Ada jeda waktu yang terasa ganjil antara satu pesan dan pesan berikutnya. Tidak salah, hanya terlalu rapi. Aku memiringkan ponsel, menurunkannya, lalu menatap jam dinding. Jarum detik bergerak tanpa peduli. Aku menyeduh teh dari ketel kecil, menunggu air mendidih. Bunyi klik terdengar jelas, menandai akhir dari sesuatu yang seharusnya sederhana. Cangkir bergetar saat kuletakkan di meja. Tanganku masih stabil. Itu pertanda baik, kataku pada diri sendiri. Orang yang panik tidak bisa setenang ini. Sore bergeser menjadi malam. Lampu kota menyala di luar jendela, membentuk pola acak yang tidak bisa dibaca. Aku kembali membuka buku catatan kecil, kebiasaan lama saat ingin merapikan pikiran. Tanpa sadar, aku menuliskan 3 hal, tanggal, jam, jenis kamar. Bukan sebagai tuduhan, hanya catatan. Bukti tidak harus menuduh. Bukti hanya mencatat. Aku menertawakan diri sendiri, suara kecil yang cepat menguap. Berlebihan, kataku. Hotel ini besar. Banyak tamu. Nama yang sama adalah hal paling biasa di dunia. Aku menutup catatan itu, menyelipkannya ke tas, lalu berdiri untuk mandi. Air hangat membantu. Uap menutupi cermin, menyamarkan wajahku hingga hanya siluet. Aku bernapas lebih dalam, membiarkan air mengalir lebih lama dari biasanya. Saat keluar, ponsel bergetar di meja. Satu pesan masuk. Kalimatnya singkat,
menanyakan kabarku. Aku membalas dengan kata-kata yang aman. Tidak ada kebohongan, hanya penghilangan detail. Itu juga kebiasaan lama, yang tiba-tiba terasa berbeda. Malam di hotel selalu terasa seperti panggung yang lampunya belum dipadamkan. Ada ketenangan palsu yang memudahkan orang percaya. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur. Bayangan bergerak pelan di dinding saat mobil lewat di luar. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Namun pikiran tidak mengikuti. Ia kembali ke lobi, ke buku tamu yang terbuka rapi. Ke baris nama yang tampak biasa hingga kau melihatnya 2 kali. Aku mengingat kembali posisi tinta, tekanan pena, cara hurufnya miring. Terlalu detail, tegurku pada diri sendiri. Otak suka mencari pola saat bosan. Itu bukan bukti. Aku bangun sebelum alarm. Pagi membawa cahaya yang lebih jujur. Di bawah sinar matahari, hotel tampak sama sekali tidak mencurigakan. Sarapan disajikan rapi, orang-orang berbicara pelan. Aku duduk sendirian, memotong roti, menyesap kopi. Semua berjalan normal, dan itu seharusnya cukup untuk menghentikan kecurigaan. Sebelum check-out, aku kembali melewati lobi. Kali ini lebih cepat, tidak menoleh ke meja resepsionis. Aku tahu, jika aku berhenti lagi, aku akan mencari-cari alasan untuk membuka buku itu sekali lagi. Aku tidak ingin menguji ketenangan yang baru saja kukumpulkan. Di perjalanan pulang, aku memutar ulang rencana dinas suami di kepala. Kota tujuan, jadwal rapat, hotel yang ia sebutkan. Semua terdengar wajar. Aku mengirim pesan singkat, menanyakan detail kecil yang seharusnya tidak penting. Jawabannya datang tidak lama, tetap singkat, tetap rapi. Aku menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata sejenak. Mobil melayu stabil. Jalanan ramai. Hidup berjalan seperti biasa. Jika ada yang salah, seharusnya terasa lebih besar dari ini, kataku. Seharusnya ada tanda yang tidak bisa diabaikan. Sesampainya di rumah, aku meletakkan tas dan membuka jendela. Udara pagi masuk, membawa suara lingkungan yang kukenal. Rumah selalu punya cara membuat segala sesuatu terasa kembali ke tempatnya. Aku mengganti pakaian, membereskan barang, lalu duduk di meja makan dengan ponsel dan secangkir air. Aku membuka kalender, menandai tanggal hari ini. Lalu tanpa alasan yang jelas, aku menandai tanggal lain, hari yang sama dengan yang tertulis di buku tamu itu. Tinta pulpen berhenti sesaat di udara sebelum menyentuh kertas. Gerakan kecil, hampir tak berarti. Aku mencoba menghapusnya. Garisnya masih terlihat samar. Aku menutup kalender, mendorongnya ke samping. Penyangkalan bekerja paling baik jika tidak diberi ruang. Aku memilih fokus pada pekerjaan, menyelesaikan email, merapikan dokumen. Jam berlalu tanpa insiden. Sore menjelang, ponsel bergetar lagi. Panggilan masuk. Suaranya terdengar normal, bahkan hangat. Aku menjawab dengan nada yang sama. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, rutinitas, rencana akhir pekan. Tidak ada celah. Jika ada kebohongan, ia mengenakan wajah yang sempurna. Setelah panggilan berakhir, aku duduk lama menatap layar hitam. Di balik ketenangan itu, sesuatu bergerak pelan, seperti arus di bawah permukaan danau. Aku merasakan dorongan untuk memeriksa satu hal lagi, hanya satu. Bukan untuk menuduh, hanya memastikan. Aku membuka email konfirmasi hotel yang pernah ia kirimkan di masa lalu, mencari pola. Nama hotel berbeda, kota berbeda. Semua sesuai. Aku menghela napas, merasa sedikit lega. Rehat, kataku pada diri sendiri. Otakmu mempermainkanku. Namun saat menutup email, pikiranku kembali ke detail yang paling sederhana, tanggal. Aku tidak bisa mengusirnya. Ia berdiri di tengah ruangan batin, menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku mengisi air minum, meneguknya perlahan, berharap gerakan itu bisa menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Malam turun. Aku menyalakan lampu ruang tamu, duduk di sofa. Televisi menyala tanpa suara. Bayangan di layar bergerak, tidak berarti. Aku membuka catatan kecil lagi. Kali ini hanya satu baris. Periksa tanggal. Tanpa tanda seru. Tanpa kesimpulan. Aku menyimpan catatan itu di laci, menguncinya.
Bunyi klik kecil terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku menoleh ke arah suara, lalu tersenyum tipis pada diri sendiri. Berhenti, kataku. Tidak ada yang salah. Saat akan tidur, aku membuka ponsel sekali lagi. Pesan terakhir dari suami tertera jelas, waktu terkirimnya tercantum rapi. Aku membandingkannya dengan jam check-in yang terlintas di kepalaku. Aku tidak ingin melanjutkan perbandingan itu, tetapi jariku sudah bergerak. Ada kesesuaian yang tidak bisa disangkal. Bukan bukti besar, hanya kesamaan waktu yang terlalu tepat untuk diabaikan. Aku menaruh ponsel di meja, mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti kamar. Di gelap itu, aku menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi kutepis. Tanggal di buku tamu itu persis dengan hari yang ia katakan berada di luar kota. Keheningan menekan dada, dan untuk pertama kalinya sejak lobi hotel itu, penyangkalan terasa rapuh. Keraguan berhenti berputar dan mulai mencari penjelasan yang lebih dalam. Pagi itu, bunyi notifikasi ponsel seperti jatuh dari tempat yang terlalu tinggi. Aku menatap layar, lalu menatap jam dinding, dan tiba-tiba rumah terasa memiliki telinga. Aku menelan ludah, seperti baru sadar setiap detik bisa dibaca oleh orang lain. Aku memulai hari dengan hal-hal kecil yang sengaja kubuat normal. Menyeduh kopi, merapikan selimut, membuka jendela kamar. Udara masuk dengan bau pagar besi yang hangat tersentuh matahari. Di luar, suara tukang sayur lewat, suara motor tetangga, tawa anak sekolah. Dunia tetap berjalan, dan itu seharusnya membuatku tenang. Tapi justru disitulah ketakutanku tumbuh. Karena semuanya tampak biasa, padahal ada sesuatu yang pelan-pelan mengubah cara aku melihat suamiku. Aku duduk di meja makan dengan buku catatan kecil terbuka. Kertasnya bersih, terlalu bersih, seperti menantangku untuk menulis sesuatu yang belum siap kuterima. Aku menulis tanggal yang kemarin kuingat, jam check-in yang terlintas, lalu berhenti. Ujung pulpen menggantung di udara. Aku merasa konyol. Aku juga merasa perlu. Ponsel suamiku tidak pernah kutanya, apalagi kucek. Kami hidup dengan aturan tak tertulis, percaya, jangan ribut. Tapi sekarang, kepercayaan itu seperti lantai kayu tua. Kalau kau menginjak satu papan yang rapuh, seluruh rumah berderit. Aku tidak ingin berderit. Aku hanya ingin tahu. Aku membuka chat kami, menggulir pelan, bukan mencari kata-kata manis, tapi mencari ritme. Jam pesan masuk. Jira. Jawaban. Pola yang selama ini kuanggap kebiasaan kerja ternyata punya bentuk yang sama setiap kali. Selalu ada alasan singkat ketika ia menghilang, selalu ada pesan penutup yang membuatku merasa bersalah karena bertanya. Rapat panjang. Sinyal jelek. Capek, nanti ya. Kalimat-kalimat itu seperti selimut. Hangat di awal, lalu membuat napas sesak karena terlalu menutup. Aku menekan pesan suara lama yang pernah ia kirim saat dinas beberapa bulan lalu. Suaranya terdengar tenang, sedikit bergema, seperti di ruangan kosong. Aku mengerutkan dahi. Aku tidak ingat ia pernah ada di ruangan seperti itu. Aku memutar ulang, lalu berhenti, malu pada diriku sendiri. Aku sedang mencari bayangan di tempat yang mungkin tidak ada. Tapi naluri tidak peduli malu. Saat siang, ibuku menelepon. Suaranya cerah, bertanya hal-hal biasa, menanyakan apakah aku sudah makan. Aku menjawab singkat, lalu mencoba tertawa. Ibu menangkap kejanggalan itu, seperti ibu selalu bisa. Kamu kenapa? Tanyanya. Enggak apa-apa, jawabku cepat. Suara beda. Aku menatap ruang tamu yang sepi. Cuma japek. Ibu diam sebentar. Kamu sama suamimu baik-baik? Pertanyaan itu seperti menekan luka yang belum terlihat. Aku menarik napas. Baik. Kalau ada apa-apa, bilang. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Ayah. Setelah telepon ditutup, aku merasa bersalah. Bukan karena bohong, tapi karena menahan sesuatu sendirian. Tapi aku juga tahu, kalau aku bicara sekarang tanpa bukti, yang terjadi hanya satu, semua orang akan menyuruhku tenang, jangan suuzan, jangan mikir yang aneh-aneh. Dan aku tidak sanggup mendengar kalimat itu. Aku butuh fakta, bukan nasihat. Sore, aku bertemu dengan Rani, teman lama yang paling rasional di lingkaranku.
Kami duduk di kafe kecil dekat minimarket, tempat yang lampunya terang dan musiknya pelan. Aku memilih tempat dengan kursi menghadap pintu, kebiasaan baru yang tidak ingin kuakui. Rani melihat wajahku, lalu langsung berkata tanpa basa-basi, "Kamu kelihatan kayak orang kurang tidur." Aku tersenyum tipis. "Emang. Kenapa?" Aku ragu. Kata-kata terasa berat di lidah. Tapi aku tidak datang untuk minum kopi saja. Aku datang untuk menguji apakah aku masih waras. Aku lihat sesuatu, kataku pelan. Rani mentondongkan tubuh. Apa? Aku menatap permukaan kopi, busa kecil bergerak. Nama suamiku ada di buku tamu hotel. Rani tidak langsung bereaksi. Itu cara dia bekerja, menahan emosi, memberi ruang untuk detail. Kapan? Aku kemarin ada rapat di hotel. Aku lihat sendiri. Rani mengangguk pelan. Dan dia bilang dia dinas. Ayah. Nama bisa sama, katanya cepat, lalu menahan. Tapi, kamu yakin itu dia? Aku merasakan darah naik ke pipi. Namanya lengkap. Rani menarik napas, menatapku lama. Ok. Jangan lompat. Aku menahan tawa pahit. Aku berusaha. Rani meletakkan ponselnya di meja. Kamu udah tanya dia? Aku menggeleng. Belum. Kenapa? Karena kalau aku tanya sekarang, dia akan menyiapkan jawaban. Dan aku akan jadi orang yang dianggap berlebihan. Aku tidak berkata itu. Aku hanya mengangkat bahu. Aku takut aku salah. Rani mengangguk, memahami ketakutan yang jarang diakui perempuan, takut dicap. Kalau kamu salah, kamu capek sendiri. Kalau kamu benar, kamu harus siap. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Aku cuma mau tahu. Rani menatapku tajam tapi lembut. Cari pola, bukan perasaan. Aku mengangguk. Pola. Itu kata yang tepat. Perasaan mudah dipatahkan dengan kalimat, kamu sensitif. Pola lebih sulit dibantah. Aku pulang dengan kepala penuh angka. Jam, tanggal, kota. Aku menyalakan lampu rumah meski masih sore, seperti butuh terang tambahan agar pikiran tidak makin gelap. Aku duduk lagi di meja makan, membuka catatan, lalu mulai menyusun ulang kronologi seperti menyusun puzzle yang aku harap salah. Hari pertama dinas yang ia sebut bulan lalu. Dia bilang berangkat jam 7 pagi. Tapi tiket parkir di dompetnya, yang pernah kulihat sekilas ketika ia minta tolong ambilkan uang receh, tertulis jam 9 malam. Aku ingat itu karena aku sempat bercanda, kok malam, dan dia menjawab, salah cetak. Salah cetak. Alasan kecil yang saat itu kubiarkan lewat. Aku menuliskan, tiket parkir, jam 21.10, alasan, salah cetak. Tenggeng ke berandi. Aku tidak tahu apakah aku sedang membangun kasus atau menghancurkan rumah tangga. Malam datang. Suamiku menelepon, suaranya biasa. Ia bertanya aku sudah makan. Aku menjawab iya. Ia bilang rapat melelahkan. Aku mengatakan semoga lancar. Aku mendengar bunyi di belakang suaranya, gelas, orang tertawa kecil. Tidak jelas. Bisa saja restoran. Bisa saja lobi. Bisa saja apapun. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi tidak mendengar. Kamu di mana? Tanyaku, suara dibuat ringan. Di hotel? Jawabnya cepat. Hotel mana? Dia menyebut nama. Nama yang terdengar seperti nama tempat yang selalu sama. Aku menutup mata. Aku tidak punya cara memverifikasi. Aku hanya punya ingatan tentang lobi hotel kemarin, tentang buku tamu, tentang baris nama. Kamu capek ya? Katanya, seolah menangkap nada di suaraku. Sedikit, jawabku. Jangan mikir aneh-aneh, katanya. Kalimat yang diucapkan seperti pelukan. Aku diam terlalu lama. Ayah. Setelah telepon ditutup, aku menatap ponsel lama sekali. Kalimat itu, jangan mikir aneh-aneh, terdengar seperti perintah yang terlalu biasa. Dulu kalimat itu menenangkanku. Sekarang, kalimat itu terasa seperti pagar. Besoknya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Belanja ke pasar, menyapa tetangga, membuang sampah. Tapi setiap aktivitas terasa seperti berjalan di atas lantai licin.
Aku takut terpeleset ke dalam kecurigaan yang terlalu dalam. Di pasar, aku bertemu Busari, tetangga yang suka bertanya tanpa filter. Ia melihatku, lalu berkata, "Suami kamu dinas terus ya?" Aku tersenyum. "Iya, lagi sibuk." "Enak ya," katanya sambil memilih cabai. "Laki-laki kerja terus." Aku menelan ludah. "Ayah." Busari tertaja kecil. "Yang penting jangan kecolongan." Kalimat itu jatuh seperti batu. Ia mungkin bercanda, tapi tubuhku bereaksi seperti diserang. Aku tersenyum kaku, buru-buru mengalihkan. "Bu, cobainnya pedes ya." Busari mengangguk, tidak sadar barusan menoreh sesuatu. Aku pulang dengan kantong belanja terasa lebih berat. Bukan karena sayur, tapi karena kata-kata. Di rumah, aku menemukan rumah lebih dingin dari biasanya. Bukan suhu, tapi atmosfer. Aku menatap ruang tamu, sofa rapi, bantal tersusun. Semua terlalu teratur. Seperti panggung yang baru selesai dibersihkan. Aku membuka lemari tempat suami menyimpan berkas. Biasanya aku tidak pernah menyentuh. Tapi sekarang, aku hanya ingin memastikan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Aku membuka perlahan, seperti takut suara engsel bisa memanggil orang. Di sana ada map-map kerja, kwitansi, dan sebuah amplop hotel yang kusam. Aku berhenti. "Jantanka menabrak, tolong rozak." Amplop itu berwarna krem dengan logo kecil di sudut. Aku tidak kenal hotelnya, tapi aku kenal bentuk amplop seperti itu. Amplop kunci kamar, amplop tagihan, amplop yang selalu ada setelah check-out. Aku memegangnya dengan 2 jari, seperti memegang barang panas. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada slip kecil, potongan kertas tebal dengan tulisan tanggal dan nomor kamar. "Tanggalnya membuat kemenahan napas." Itu tanggal lain, bukan kemarin, bukan minggu ini, tanggal 2 bulan lalu, saat ia bilang dinas di kota yang berbeda. Aku duduk di lantai tanpa sadar. Punungkungku sandar keskivi kolemari. Amplop itu terasa berat meski ringan. Aku mencoba berpikir rasional lagi. Bisa saja amplop itu bekas urusan kantor. Bisa saja dia membantu teman. Bisa saja, terlalu banyak bisa saja. Aku memotret slip itu, menyimpannya di folder tersembunyi. Tanganku bergerak otomatis. Aku tidak merasa seperti istri lagi. Aku merasa seperti saksi yang tiba-tiba harus mengurus bukti. Sore, Rani mengirim pesan. "Gimana?" Aku membalas singkat. "Ada amplop hotel." Rani menjawab cepat. "Foto." Aku mengirim fotonya. Rani mengetik lama, lalu mengirim. "Ini pola." "Pola." Kata itu kembali. Aku menatap foto di layar, menatap tanggal, menatap nomor kamar. Ada sesuatu yang terlalu rapi. Hotel, amplop, jadwal dinas, pesan singkat, jeda komunikasi. Semua seperti sistem yang disusun agar terlihat wajar. Malam itu, suamiku pulang. Ia masuk dengan wajah lelah, menaruh tas, langsung menuju kamar mandi. Aku berdiri di dapur, memegang sendok, mendengar air mengalir. Suara air itu menutup kemungkinan percakapan. Aku menunggu ia keluar. Saat ia duduk di meja makan, aku menyajikan makanan seperti biasa. Aku tidak menatapnya terlalu lama. Aku tidak ingin ia merasakan perubahan. Tapi aku juga tidak bisa tidak melihat cara ia menghindari kontak mata setelah pulang. Cara ia menaruh ponsel dengan layar menghadap bawah. Cara ia memeriksa pintu depan sebelum masuk, seolah memastikan sesuatu. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Aku kurang tidur," jawabku. "Kenapa?" Aku ingin mengatakan, "Karena aku melihat namamu di buku tamu hotel." Tapi kata-kata itu seperti pisau. Aku belum siap menghunuskannya tanpa tahu siapa yang akan terluka lebih dulu. "Banyak pikiran," kataku. Dia mengangguk, seperti sudah mengantisipasi jawaban itu. "Jangan kebanyakan mikir." Kalimat yang sama. Pagar yang sama. Aku menatap piringku, lalu berkata pelan, "Dinasmu yang kemarin, hotelnya apa?" Dia mengangkat kepala. Ada jeda kecil sebelum menjawab. "Yang biasa." "Nama hotelnya?" Dia menyebut nama, tapi suaranya sedikit berubah, lebih cepat. Aku merasakan hawa dingin di tengkuk. Bukan karena jawaban,
tapi karena jedanya. Jeda itu kecil, tapi cukup untuk membuatku tahu. Ia memilih kata, bukan mengingat. Aku mengangguk, berpura-pura menerima. Oh, dia menatapku. Kamu kenapa nanya? Aku tersenyum tipis. Cuma kepo. Dia tertawa kecil, lalu melihat ponselnya yang bergetar. Ia berdiri, menjauh ke ruang tamu untuk menjawab. Aku mendengar suaranya pelan, tidak jelas. Tapi ada satu kata yang kudengar, seperti bocor dari pintu, aman. Aku menahan napas. Aman. Kata yang dipakai orang saat ada sesuatu yang harus dijaga tetap tertutup. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, mendengar nafas suamiku yang teratur di samping. Dalam gelap, wajahnya terlihat seperti orang lain. Aku menatap langit-langit, lalu menutup mata, mencoba memaksa tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, pikiranku kembali ke amplop, ke buku tamu, ke jeda sebelum jawaban. Saat subuh, aku bangun lebih dulu. Aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Aku mengetik nama hotel yang tertera di amplop kecatatan, lalu menuliskan kota. Aku mencoba mengingat apakah pernah ada alasan lain 2 bulan lalu. Ia bilang rapat luar kota. Ia bilang pulang malam. Ia bilang sinyal buruk. Semua masih ada di chat. Aku membuka chat 2 bulan lalu, menemukan pesan, aku di luar kota, jangan tunggu. Jamnya 20.43. Slip Hotel Menanjakan Check-in 19.58. Selisihnya kecil, tapi cukup untuk membentuk garis. Aku merasakan sesuatu mengendap di dada, bukan ledakan, tapi kesadaran yang pelan dan berat. Ini bukan kebetulan. Kebetulan tidak membentuk pola berulang dengan jeda-jeda yang sama, dengan alasan yang sama, dengan amplop yang terselip rapi. Di titik itu, curiga berubah menjadi paranoia yang terkontrol. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya mulai menyadari kebohongan ini dirancang. Pagi semakin terang. Suamiku bangun, berjalan ke dapur, menyapaku dengan suara serak. Kamu bangun pagi. Aku mengangguk. Nggak bisa tidur. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, kamu jangan overthinking. Aku tersenyum kecil. Ayah. Ia pergi mandi. Aku mendengar pintu kamar mandi tertutup, lalu suara kunci kecil. Entah imajinasiku atau nyata. Aku menghela napas pelan. Aku tidak bisa lagi hidup dengan entah. Siang itu, aku pergi keluar dengan alasan membeli kebutuhan rumah. Aku membawa amplop hotel di tas, bukan untuk pamer, tapi untuk meyakinkan diriku bahwa aku tidak mengada-ada. Aku menuju tempat yang tidak akan mencolok, minimarket dekat kantor pos, tempat ramai yang membuat orang sulit memperhatikan orang lain. Di sana, di rak brosur kecil dekat kasir, ada selebaran promosi hotel-hotel. Aku mengambil beberapa, pura-pura membandingkan. Tiba-tiba aku melihat logo yang sama seperti di amplop. Hotel itu punya cabang di kota lain. Aku merasakan perutku mual. Aku berdiri lebih lama, menatap brosur. Di bawah logo ada nomor telepon reservasi. Aku menuliskannya di kertas kecil, tangan sedikit gemetar. Aku tidak menelepon. Belum. Menelepon berarti melangkah lebih jauh. Tapi aku menyimpan nomornya, seperti menyimpan senjata yang belum ingin kugunakan. Saat pulang, aku melewati meja kecil di teras yang biasanya jadi tempat menaruh barang suami. Di situ ada map tipis yang belum pernah kulihat. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya melihatnya. Covernya polos, tapi di sudut ada stiker kecil, logo hotel lain, berbeda dari yang kemarin. Napasku Terdahan. 2 hotel. 2 tanggal. 2 amplop. Aku masuk ke rumah dengan langkah pelan. Suamiku ada di ruang tamu, menonton televisi. Ia menoleh. Dari mana? Minimarket, jawabku. Dia mengangguk, kembali menatap layar. Aku masuk kamar, menutup pintu, duduk di tepi ranjang, dan menatap tas di pangkuan. Di dalamnya ada amplop. Di kepalaku ada brosur. Di luar kamar ada suami yang masih terlihat normal. Aku membuka laci, mengeluarkan catatan. Aku menulis 1 kalimat, bukan 1 kali. Lalu berhenti. Sore itu, ketika suami keluar sebentar, katanya beli rokok,
Aku bergerak cepat. Aku mengambil map tipis di teras, membukanya dengan tangan yang dingin. Di dalamnya ada kwitansi kecil, stempel hotel, dan catatan tangan resepsionis, extend 1 night. Tanggalnya berbeda lagi, tapi polanya sama, bersamaan dengan hari ia mengaku dinas. Aku duduk di lantai, memegang kertas itu, merasakan kebenaran seperti benda keras yang tidak bisa dibengkokkan. Ini bukan kebetulan. Ini kebiasaan. Ini sistem. Aku memotret semuanya, menyimpannya, lalu mengembalikan map ke tempat semula dengan posisi yang sama. Aku mendengar suara motor suami mendekat. Aku berdiri cepat, merapikan wajah di cermin, menelan panik sampai turun ke perut. Ketika ia masuk, ia tersenyum kecil. "Kamu ngapain?" "Bersih-bersih," jawabku. Ia mengangguk. Matanya menyapu ruangan. Sejenak tatapannya berhenti di teras. Lalu ia masuk, menutup pintu. Aku berdiri di belakangnya, menahan napas. Di dalam kepala, semua potongan sudah menyatu. Bukan lagi perasaan. Bukan lagi firasat. Ini pola yang tidak kebetulan. Dan tepat saat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat kulitku merinding. Catatan hotel lain dengan pola serupa ada di rumahku, tersimpan rapi, seolah ia yakin aku tidak akan pernah berani membukanya. Ponselku bergetar di atas meja makan, sekali, lalu mati lagi. Tidak ada notifikasi. Tidak ada nama. Hanya getaran pendek yang membuat gelas air ikut bergetar, seperti rumah ini bereaksi lebih dulu daripada aku. Aku menatap layar yang gelap, lalu menatap pintu depan. Sunyi di antara keduanya terasa terlalu rapat. Sejak aku menemukan amplop itu, aku mulai hidup dengan telinga yang siaga. Bunyi kunci. Bunyi langkah. Bunyi notifikasi. Bahkan bunyi napas suamiku saat tidur. Semuanya punya makna baru yang tidak pernah kuminta. Aku mencoba menertawakan diri sendiri, tapi tawa itu selalu berhenti sebelum jadi suara. Tubuhku tahu ini bukan permainan. Sore itu, suamiku duduk di ruang tamu, menggulir ponsel dengan layar menghadap tubuh. Ia memakai kaos rumah, wajahnya seperti orang yang tidak punya beban. Aku berdiri di dapur, memotong bawang dengan gerakan rapi, seolah ketelitian bisa menahan kepanikan. Aku tidak menatapnya, tapi aku merasakan kehadirannya seperti kamera yang menyala. "Kamu kok pendiam?" katanya. "Kapek," jawabku. "Kerjan?" Aku mengangguk. Itu jawaban aman. Ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia tidak perlu. Karena di rumah ini, pertanyaan yang terlalu dalam selalu punya risiko. Aku membawa piring ke meja makan, lalu duduk. Ada jarak 1 kursi kosong antara kami, jarak yang dulu tidak ada. "Suami ke menu app, menggunakan pelan." Aku merasakan getaran halus di ponselnya, lalu ia membalik layar sedikit agar aku tidak melihat. Gerakan kecil, cepat, tapi aku melihatnya. Gerakan seperti itu tidak terjadi tanpa alasan. "Siapa?" tanyaku, suara dibuat biasa. "Teman kantor," jawabnya cepat. Aku menelan ludah. "Jam segini?" "Kerjaan belum selesai," katanya, lalu tersenyum tipis. Namanya juga kerja. Kerja, dinas, rapat, kata-kata itu selama ini menjadi pagar. Aku membiarkannya berdiri karena aku tidak pernah ingin melihat apa yang ada di baliknya. Sekarang pagar itu mulai terlihat seperti penjara. Malamnya, saat ia tertidur, aku duduk di kamar mandi dengan lampu redup. Pintuku tutup rapat, bukan karena rahasia, tapi karena butuh ruang untuk bernapas. Aku membuka folder foto di ponselku, slip hotel, kwitansi, stempel. Aku menatapnya satu persatu, seperti memeriksa luka yang belum berani disentuh. Di bawah salah satu foto, ada angka rekening. Tidak seharusnya ada. Kwitansi hotel biasanya hanya memuat total, tanggal, nomor kamar. Tapi ini berbeda, ada metode pembayaran, ada potongan transfer, dan ada nama yang samar di bagian atas. Aku memperbesar layar. Mataku menyipit. Nama itu bukan namaku. Bukan nama suamiku. Nama itu asing. Tapi formatnya mirip. Seperti orang yang mencoba terdengar normal. Aku merasakan tengkukku dingin. Ini bukan sekadar kebohongan tempat. Ini sudah masuk ke wilayah yang tidak kukenal.
identitas, transaksi, jejak. Aku mematikan layar ponsel dan menutup mata, mencoba menenangkan detak jantung. Dalam gelap, aku mendengar suara kipas kamar yang berputar. Suara itu datar, menenangkan, seperti dunia yang tidak peduli. Aku ingin kembali ke dunia itu. Tapi aku sudah terlanjur melihat. Besok paginya, aku pergi ke minimarket lagi. Alasan di kepalaku sederhana. Beli sabun, beli gula. Tapi sebenarnya aku pergi untuk satu hal, mengecek mutasi rekening yang selama ini kuabaikan karena percaya. Aku berjalan seperti orang biasa, menahan wajah agar tidak terlihat seperti orang yang sedang membawa badai di dalam dada. Di ATM, aku berdiri di antara orang-orang yang juga punya urusan masing-masing. Tidak ada yang menatapku. Itu membuatku merasa sendirian sekaligus aman. Aku memasukkan kartu, mengetik PIN. Layar menampilkan angka-angka yang selalu terlihat dingin. Aku mencetak struk mutasi. Kertas itu keluar dengan bunyi kecil, lalu menggantung. Aku menariknya pelan. Kertas tipis itu terasa seperti barang bukti yang lebih berat dari batu. Aku membacanya di luar ATM, di bawah lampu neon yang terlalu terang. Ada transaksi yang tidak kuingat. Beberapa transfer kecil, tapi rutin. Ada pula satu transaksi besar 2 bulan lalu, jumlahnya cukup untuk membuat perutku mual. Tujuannya bukan rekening keluarga. Namanya bukan aku. Bukan suamiku. Nama itu sama dengan yang samar di kwitansi hotel. Aku menahan napas begitu lama sampai dada terasa sakit. Aku mencoba mengingat. 2 bulan lalu, suami bilang ada biaya dinas yang harus ditomboki dulu, nanti diganti kantor. Aku percaya. Aku bahkan sempat memuji cara ia bertanggung jawab. Sekarang, kata, kantor, terdengar seperti lelucon yang kejam. Aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa terlalu ringan, seperti tubuhku belum menerima berat kertas itu. Di jalan, suara motor, klakson, pedagang, semuanya masuk seperti suara jauh dari film yang tidak relevan. Aku memegang tas erat-erat, takut kertas itu terbang dan fakta ikut hilang. Di rumah, suami sedang mandi. Aku mendengar air mengalir. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan membuka laci tempat buku tabungan disimpan. Gerakanku cepat tapi hati-hati. Aku tidak mencari-cari lagi. Aku hanya ingin memastikan apakah ini mimpi. Buku tabungan itu ada. Aku membukanya. Ada catatan transaksi yang sama. Tanganku gemetar saat membalik halaman. Di beberapa bulan terakhir, ada pola, uang keluar pada tanggal-tanggal tertentu, selalu mendekati hari dinas suami. Jumlahnya bervariasi, tapi ritmenya konsisten. Seperti cicilan, seperti iuran, seperti sesuatu yang dibayar agar sesuatu yang lain tetap aman. Aku menutup buku itu pelan, meletakkannya kembali. Tangan kiriku menekan laci agar tidak berbunyi. Aku berdiri di tengah kamar, menatap lemari pakaian, menatap cermin, menatap tempat tidur. Semua benda tetap di tempatnya, tapi maknanya bergeser. Rumah ini bukan lagi tempat pulang. Rumah ini adalah panggung yang terlalu rapi. Suami keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, wajahnya segar. Ia tersenyum padaku seolah kami masih pasangan yang saling percaya. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Enggak apa-apa," jawabku. "Jangan bohong," katanya, setengah bercanda. Aku menatapnya, lalu memalingkan wajah. "Cuma pusing." Ia mendekat, menyentuh bahuku. Sentuhan itu dulu menenangkan. Sekarang, sentuhan itu membuat kulitku ingin menjauh. Aku menahan diri, membiarkan. Karena aku belum punya rencana. Dan orang yang belum punya rencana tidak boleh terlihat takut. Siang harinya, aku menemui Rani lagi. Kali ini bukan di kafe, tapi di mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, jauh dari rumah. Aku duduk di kursi penumpang, memegang struk mutasi yang sudah kusimpan di dompet. "Ini," kataku, menyerahkannya. Rani membaca cepat. Matanya berubah. "Ini bukan kecil." Aku menggeleng pelan. "Ada nama rekening lain." Rani menatapku, lalu menatap struk lagi. "Kamu pernah dengar nama ini?" "Belum." Rani menarik napas panjang. "Ok, kita jangan panik." Aku tertawa kecil,
suara yang terdengar seperti retak. Aku sudah panik. Rani menunduk, suaranya lebih pelan. Kalau ini benar, ini bukan cuma soal hotel. Aku menatap dashboard mobil yang berdebu tipis. Aku juga mulai ngerti. Rani mengetuk-ngetuk setir, kebiasaan saat berpikir. Kamu punya akses ke dokumen dia? Sedikit. Amplop. Ketansi. Map. Kamu fotoin semua? Aku mengangguk. Rani menatapku lama. Kita harus hati-hati. Kalau ini jaringan atau penipuan, kamu bisa jadi target. Kata target membuatku menggigil kecil. Aku cuma istri. Ronnie menggeleng. Justru, aku menelan ludah. Selama ini aku berpikir bahaya itu hanya sakit hati. Sekarang, bahaya punya bentuk lain. Rekening, identitas, transaksi yang bisa menyeret namaku. Aku membayangkan tiba-tiba ada orang mengetuk pintu membawa surat, membawa tuntutan, membawa angka yang tidak pernah kubuat. Aku membayangkan namaku tertulis di sesuatu yang tidak pernah kutandatangani. Tiba-tiba bayangan itu terasa sangat mungkin. Rani membuka ponsel, mengetik sesuatu. Kita bisa cek nama rekening itu lewat kenalan di bank. Legal? Tanyaku, suara kecil. Ronnie menggengket bahu. Kita cari cara yang aman. Tapi kamu harus siap. Siap, kata itu seperti palu. Aku tidak siap kehilangan, tidak siap dihina, tidak siap menatap keluarga suami, tidak siap jadi bahan omongan. Tapi aku juga tidak siap jadi korban yang diam. Aku pulang lebih sore dari biasanya, sengaja. Aku ingin rumah kosong beberapa menit sebelum suami pulang. Aku membuka pintu perlahan, masuk, lalu berdiri di ruang tamu yang sunyi. Aku mendengar detak jam. Aku mendengar kulkas berdengung. Aku mendengar napasku sendiri. Sunyi itu tidak menenangkan. Sunyi itu seperti menunggu. Aku menuju meja kecil dekat teras, tempat suami sering menaruh kunci dan dompet. Di sana, ada dompetnya. Mungkin ia lupa membawanya. Aku menatap dompet itu lama, seperti menatap pintu yang tidak seharusnya kubuka. Aku membuka dompet dengan tangan yang dingin. Di dalamnya ada kartu-kartu, kartu ATM, kartu identitas, kartu member. Semua tampak biasa sampai aku melihat satu kartu yang bukan milik kami. Kartu itu diselipkan di belakang, seperti sengaja disembunyikan. Aku menariknya pelan. Kartu identitas. Foto suamiku ada di sana, tapi namanya bukan namanya. Tanggal lahirnya berbeda. Alamatnya berbeda. Semua berbeda, kecuali wajah yang kupandang setiap hari di meja makan. Aku merasa dunia berhenti satu detik. Aku menatap kartu itu, lalu menatap pintu depan, seolah seseorang akan masuk dan mengambilnya dari tanganku. Telengga keberdanjing. Pura kedenjen. Aku ingin menaruh kartu itu kembali dan pura-pura tidak pernah melihat. Tapi mata sudah melihat, dan tubuh sudah mencatat. Aku duduk di sofa, kartu itu di telapak tangan. Beratnya tidak masuk akal untuk selembar plastik. Aku memegangnya seperti memegang kebenaran yang bisa menghancurkan. Pintu depan berbunyi. Suamiku pulang. Aku menyelipkan kartu itu kembali ke tempatnya dengan gerakan cepat, menutup dompet, menaruhnya persis seperti semula. Aku berdiri di dapur, membuka kulkas, pura-pura sibuk. Suamiku masuk, menyapa, menaruh tas, mencium pipiku singkat. Kamu di rumah aja? Tanyanya. Iya, jawabku, suara yang hampir tidak keluar. Dia mengangguk, lalu mengambil dompetnya. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Ia membuka sebentar, melihat isi, lalu menutup lagi. Tidak ada perubahan wajah. Tidak ada panik. Itu yang paling menakutkan, dia tahu kartu itu ada, dan dia nyaman dengan keberadaannya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu kecil. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa seperti orang yang baru sadar hidupnya dibangun di atas lantai palsu. Segalanya bisa runtuh kapan saja, dan aku tidak tahu siapa yang berdiri di baliknya. Suamiku masuk kamar, melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Belum ngantuk, jawabku. Dia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel. Besok aku dinas lagi. Aku menatapnya. Kata dinas sekarang terdengar seperti sinyal bahaya.
Kemana? Keluar kota. Kota mana? Dia menyebut kota yang sama seperti sebelumnya, tanpa ragu. Terlalu rapi. Aku menelan ludah. Kamu pulang kapan? Lusa. Aku mengangguk, menahan sesuatu yang ingin meledak. Ia mematikan lampu, berbaring, memunggungiku. Dalam gelap, aku mendengar napasnya kembali teratur. Seolah tidak ada yang berubah. Tapi aku sudah berubah. Aku mengambil ponsel pelan-pelan, menyalakan layar dengan brightness rendah. Aku membuka folder foto, menatap lagi slip hotel, transaksi, nama rekening. Lalu aku mengetik nama di kartu identitas palsu itu, nama yang tadi kulihat, kecatatan. Satu nama, dua wajah. Satu orang yang hidup sebagai dua orang di depan mataku. Aku memejamkan mata, merasakan kehancuran itu menyebar pelan dari dada ke ujung jari. Ini bukan lagi soal, dia bohong soal hotel. Ini tentang siapa dia sebenarnya, dan apa yang ia lakukan dengan namaku, uangku, hidupku. Aku membuka mata lagi, menatap gelap. Di sisi lain ranjang, suamiku tidur tenang. Dan di dalam dompetnya, di dalam rumah kami, ada bukti bahwa ia bukan hanya suami yang berbohong. Ia adalah orang dengan identitas ganda. Pagi itu, suara koper suamiku seperti pisau yang menyeret lantai. Tidak keras, tidak berisik, tapi cukup untuk membuat tubuhku hafal, hari, dinas, akan dimulai lagi. Aku berdiri di ambang dapur, memegang gelas yang sudah lama tidak kuminum, menunggu bunyi kunci, bunyi pintu, bunyi langkah yang menjauh. Ada momen singkat ketika rumah menahan napas bersamaku. Kamu nggak usah nganter, katanya dari ruang tamu. Ayah, jawabku. Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya ada perintah, tetap di tempat, jangan bergerak, jangan bertanya. Aku mengangguk meski ia tidak melihat, karena aku sudah mengerti bahwa yang paling aman saat ini adalah tampak patuh. Ia muncul sebentar, rapi, wangi, seperti orang yang akan menghadiri rapat penting. Ia menunduk, mencium keningku singkat. Sentuhan itu tidak lagi hangat. Sentuhan itu seperti stempel, tanda bahwa semuanya normal. Jaga diri, katanya. Kamu juga? Dia tersenyum tipis. Jangan begadang. Aku ingin tertawa. Aku ingin berkata, begadang bukan pilihan lagi. Tapi aku hanya berkata, ya. Pintu tertutup. Kunci berputar. Lalu sunyi. Sunyi yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti ruang kosong tempat aku bisa hilang tanpa ada yang tahu. Aku menunggu 5 menit. 10 menit. Aku duduk di sofa tanpa menyalakan TV, hanya mendengar suara jam dinding. Setiap detik seperti tetes air yang jatuh dari keran rusak, pelan, konsisten, mengikis keberanian. Aku tidak bergerak sampai aku yakin ia benar-benar pergi. Bukan karena takut dia kembali tiba-tiba, tapi karena aku harus melatih diri untuk berpikir seperti dia. Terencana, tenang, tidak meninggalkan celah. Di meja kecil dekat teras, dompetnya tidak ada. Kunci cadangannya juga tidak. Ia belajar. Aku juga. Aku membuka ponsel, memastikan folder foto aman, tersembunyi di balik aplikasi catatan. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menutupnya lagi. Ada rasa mual yang selalu datang setiap kali aku mengingat kartu identitas itu, wajahnya, tapi bukan namanya. Rasanya seperti melihat orang yang kau cintai berdiri di depan cermin, lalu cermin itu memantulkan orang lain. Hari itu aku tidak pergi kemana-mana. Aku membuat rumah tampak seperti biasa, cucian dijemur, piring dicuci, lantai dipel. Rutinitas adalah topeng terbaik. Orang yang ingin menyembunyikan sesuatu akan mempercayai rumah yang terlihat normal. Aku menanam normalitas seperti jebakan. Sambil menyapu, mataku berkali-kali melirik lemari dokumen di kamar kerja. Ruangan yang selama ini hanya ia gunakan, ruangan yang selalu ia rapikan sebelum aku sempat melihat isinya. Kuncinya biasanya ia simpan di gantungan dekat pintu, tapi sejak 2 hari lalu kunci itu menghilang. Namun pintu ruangan itu masih bisa didorong jika kau tahu titiknya. Ia mungkin tidak sadar, atau ia sengaja membiarkan satu celah untuk menguji apakah aku berani. Aku memegang gagang pintu itu dengan 2 jari. Ding-jen. Tidak ada bunyi klik.
Aku mendorong pelan, cukup untuk membuat celah kecil. Bau ruangan itu berbeda, kertas, tinta, parfum yang sama dari bajunya, dan sesuatu yang lebih metalik, mungkin dari brankas kecil yang ia simpan di sudut. Aku tidak masuk. Aku hanya menutup lagi. Belum. Aku menunggu sampai sore, sampai lingkungan lebih ramai, sampai jika ada sesuatu terjadi, aku tidak sendirian dalam sunyi. Aku membuka jendela depan, membiarkan suara luar masuk. Suara anak-anak bermain bola di gang, suara ibu-ibu tertawa, suara motor lewat. Aku butuh saksi tanpa sadar, keramaian yang membuat rumahku tidak sepenuhnya terisolasi. Rani mengirim pesan. Hanya satu kata, aman? Aku membalas, masih. Dia pergi? Dinas? Jangan gerak sembrono. Aku menatap pesan itu lama. Aku tahu, balasku. Lalu aku menambahkan, aku harus cari bukti lebih kuat. Rani menjawab cepat, bukti yang bisa berdiri sendiri. Bukan asumsi. Aku mengangguk pelan pada layar. Bukti yang bisa berdiri sendiri. Itu berarti dokumen. Recommend. Jejak transaksi yang resmi. Sesuatu yang tidak bisa dibantah dengan senyum dan kalimat, kamu overthinking. Sore menjelang malam, aku membuat rencana kecil di kepala seperti menyiapkan makanan. Langkah demi langkah, tidak ada yang melompat. Aku tidak akan membongkar semuanya. Aku hanya akan mencari satu hal, apapun yang menghubungkan identitas ganda itu dengan sesuatu yang lebih besar dari kebohongan rumah tangga. Aku menunggu sampai jam 9. Setelah jam segitu, suami biasanya mengirim pesan singkat. Tepat jam 9 lewat sedikit, ponselku bergetar. Udah makan? Aku menatap kata-kata itu dan merasakan kebencian yang dingin. Pertanyaan itu terdengar perhatian, tapi bagiku itu seperti cek. Kamu masih di rumah, kamu masih patuh, kamu masih berada dalam radius kendali. Udah, balasku. Nanti tidur. Jangan mikir aneh. Kalimat itu lagi. Pagar itu lagi. Ayah, Velasco. Aku meletakkan ponsel. Menarik napas. Menghitung sampai 10. Lalu aku berdiri dan berjalan ke kamar kerja. Aku menyalakan lampu kecil di koridor saja, tidak lampu utama. Cahaya redup membuat bayangan di dinding bergerak pelan, seperti film yang diputar tanpa suara. Aku memegang gagang pintu kamar kerja, merasakan telapak tanganku lembab. Aku memutar gagang. Terkunci. Aku tidak terkejut. Aku justru merasa lega, karena kunci berarti ada sesuatu yang dijaga. Aku mundur satu langkah, melihat sekitar. Tidak ada kamera yang terlihat, tapi aku tidak bisa mengandalkan penglihatan. Orang yang hidup dengan identitas ganda pasti tahu cara menutupi. Aku mendekat ke lantai dekat pintu. Ada celah kecil di bawah daun pintu. Aku menunduk, menempelkan mata, mencoba melihat bayangan benda di dalam. Tidak terlihat jelas, hanya samar. Aku bangkit, menahan napas yang terlalu panjang. Aku tidak memaksa pintu. Aku berbelok ke kamar tidur. Di sana, di bawah tempat tidur, ada kotak plastik yang biasanya berisi peralatan rumah tangga dan kabel-kabel lama. Aku menariknya pelan, membuka tutupnya. Di dalamnya ada benda yang selama ini kuanggap sampah, kabel charger lama, kartu nama bengkel, nota servis, dan satu flash disk kecil warna hitam. Aku membeku. Aku tidak ingat flash disk itu milik siapa. Aku mengangkatnya, menimbang. Ringen. Tapi terasa seperti bom kecil yang belum meledak. Aku menatap pintu kamar. Sunyi. Tidak ada langkah. Tidak ada suara mobil. Aku mengambil laptop lamaku dari lemari, laptop yang jarang dipakai, yang tidak terhubung ke akun suami. Aku menyalakannya. Suara kipasnya berputar, pelan, seperti mengeluh. Aku menunggu layar menyala sambil menahan detak jantung. Saat laptop siap, aku ragu. Rani pernah bilang, jangan masuk ke wilayah yang bisa membuatmu terlihat seperti pelaku. Tapi aku bukan pelaku. Aku korban yang berusaha tetap hidup. Aku menancapkan flash disk. Layar menampilkan folder. Namanya biasa saja, dokumen. Aku hampir tertawa. Orang yang menyembunyikan hal besar selalu memberi nama yang kecil. Aku membuka. Ada file-file PDF dengan judul yang terdengar legal, surat perjanjian,
laporan, info C. Aku klik 1. Isinya daftar angka, stempel, tanda tangan yang samar. Aku tidak mengerti di awal. Aku menggulir, melihat logo perusahaan, nama-nama orang, nomor-nomor yang tampak seperti nomor akun. Semuanya terlihat seperti dunia kantor. Dunia yang selama ini kupercayai sebagai alasan semua kebohongan. Aku membuka file lain. Ada scan KTP. Aku menahan napas. Foto suamiku lagi, tapi nama yang berbeda, sama seperti yang kulihat di dompetnya. Di bawahnya ada NPWP dengan nama itu. Ada surat keterangan kerja dengan nama itu. Semuanya rapi, lengkap, seperti identitas yang sudah lama hidup. Aku menutup laptop sebentar, memejamkan mata. Kepalaku seperti dipukul pelan tapi terus-menerus. Ini bukan kartu palsu untuk gaya-gayaan. Ini sistem yang dibangun dengan detail, dengan akses, dengan jaringan. Dan aku, tanpa sadar, hidup bersama orang yang bisa mengubah nama seperti mengganti baju. Aku membuka mata, memaksa diri tetap bergerak. Aku kembali ke folder, mencari sesuatu yang lebih jelas. Ada subfolder bernama Hotel. Aku menggigil kecil. Aku klik. Di dalamnya ada daftar reservasi, email konfirmasi, nomor pemesanan, dan catatan pembayaran. Banyak. Terlalu banyak untuk urusan dinas. Ada nama suamiku yang asli, dan ada nama identitas lain. Kadang keduanya muncul di minggu yang sama. Kadang di kota yang berbeda. Kadang di hotel yang sama dengan jeda jam. Aku merasa seperti melihat dua kehidupan berjalan paralel, dan aku tidak berada di salah satunya sebagai pasangan, melainkan sebagai penutup yang rapi. Ponselku tiba-tiba bergetar lagi. Aku hampir menjatuhkan mouse. Aku menatap layar ponsel, panggilan dari suami. Jan Tumke Melanjak. Ini tes. Ini kontrol. Ia merasakan sesuatu? Atau ini kebetulan yang kejam? Aku mengangkat, berusaha mengatur suara. Hello. Suara suami terdengar tenang. Kamu lagi ngapain? Aku menelan ludah. Baru mau tidur. Oh ya, ada jeda kecil, halus. Kok suaramu kayak di ruang kerja? Aku membeku. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar terdengar berbeda, atau ia hanya melempar pancing. Enggak, jawabku cepat, lalu memperlambat. Aku di kamar. Jangan bohong, katanya, masih terdengar seperti bercanda. Aku memaksa tawa kecil. Serious. Diam sebentar. Aku mendengar suara latar, seperti AC hotel. Oke. Tidur ya? Ayah. Telepon ditutup. Tenggeng ke Jamatar. Aku menutup laptop setengah, menurunkan layar. Aku baru sadar napasku dangkal. Ketakutan bukan lagi bayangan. Ketakutan punya bentuk, ia bisa menebak ruangan dari suaraku. Aku menunggu beberapa menit sampai dadaku kembali bisa diisi udara. Lalu aku membuka laptop lagi. Aku harus cepat, tapi tidak panik. Panik membuat kesalahan, dan kesalahan adalah undangan. Aku mencari file yang paling tidak mungkin ada di flash disk seorang karyawan biasa. Di folder lain, aku menemukan dokumen berjudul Draft Perjanjian. Aku klik. Di halaman pertama ada kalimat-kalimat formal, tapi di bagian bawah ada tabel. Tabel itu berisi daftar nama, nomor rekening, jumlah, dan kata yang membuat perutku berputar, target. Aku menutup mulut dengan tangan. Kata itu tidak seharusnya ada di dokumen apapun yang bersih. Aku menggulir. Ada catatan kecil di samping tabel, seperti komentar internal. Ada istilah-istilah yang tidak kupahami sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatku tahu ini bukan sekadar utang atau transaksi bisnis. Ini seperti operasi. Seperti permainan yang melibatkan orang lain tanpa mereka tahu. Aku memotret layar dengan ponsel, tanpa flash, tanpa suara. Aku tidak menyimpan screenshot di laptop. Aku menyimpannya di ponsel, di folder tersembunyi. 1 foto, lalu 2, lalu 3. Aku berhenti sebelum serakah. Seraka membuat meserabo. Aku kembali ke folder, mencari kata-kata yang sama. Aku menemukan file Excel yang dilindungi password. Aku mencoba membuka, gagal. Aku tidak memaksa.
Aku tidak punya waktu dan tidak ingin meninggalkan jejak percobaan. Aku memutuskan satu langkah terakhir, cari sesuatu yang mengaitkan suami dengan aktivitas yang jelas ilegal, bukan hanya mencurigakan. Aku mencari di folder info C. Ada dokumen dengan stempel perusahaan, tapi nama perusahaan itu tidak kukenal. Aku memperbesar log. Ada alamat. Aku menuliskannya di catatan ponsel. Lalu aku melihat lampiran, foto paket, foto barang, dan daftar kode yang terlihat seperti kode pengiriman. Di salah satu lampiran, ada foto selembar kertas dengan tulisan tangan, barang masuk via jalur belakang. Kalimat itu pendek, tapi rasanya seperti pintu yang dibuka paksa. Aku tidak tahu barang apa. Aku tidak ingin tahu lewat imajinasi. Tapi kata, jalur belakang, bukan istilah kantor yang sehat. Di titik itu, aku mendengar sesuatu di luar. Bukan suara orang, tapi suara mesin mobil pelan, seperti berhenti sebentar di depan rumah. Aku membeku, menatap jendela. Lampu luar tidak cukup terang untuk melihat jelas, tapi bayangan bergerak. Aku menahan napas, mematikan layar laptop cepat, mencabut flash disk, memasukkannya kembali ke kotak plastik. Aku mendorong kotak itu ke bawah ranjang dengan kaki, cepat tapi hati-hati. Suara mesin mobil menjauh. Mungkin tetangga. Mungkin ojek online. Mungkin siapapun. Tapi tubuhku sudah terlatih untuk menganggap setiap bunyi sebagai ancaman. Aku berdiri di tengah kamar, telapak tangan dingin, menunggu 5 detik yang terasa seperti 1 jam. Aku kembali duduk, menatap laptop yang sudah gelap. Keringat tipis muncul di pelipis. Aku menyadari realitas paling pahit. Aku hidup dalam 2 dunia. Di luar, aku istri yang menunggu suami dinas. Di dalam, aku saksi yang mengumpulkan potongan untuk menyelamatkan diri. Aku harus mempertahankan keduanya, dan itu menguras sesuatu yang tidak bisa diisi kembali dengan tidur. Aku menatap ponsel, membuka foto-foto yang baru kuambil. Ada tabel, ada kata, target, ada catatan, jalur belakang, ada identitas kedua. Aku merasakan mual, tapi di balik mual itu ada sesuatu yang lebih dingin, tekad. Aku tidak bisa lagi mundur ke penyangkalan. Penyangkalan adalah kemewahan orang yang aman. Aku mengirim pesan ke Rani, singkat, tanpa detail panjang. Aku nemu dokumen. Rani membalas cepat, seolah menunggu. Apa? Aku mengetik, ada daftar rekening. Ada kata, target. Ada identitas lain. Dan ada catatan pengiriman jalur belakang. Balasan Rani datang setelah jeda yang lebih lama dari biasanya. Ini udah masuk bahaya serius. Aku menatap kata-kata itu sampai layar redup. Bahaya serius. Itu berarti semua yang kulakukan harus lebih rapi lagi. Tidak ada tangis. Tidak ada ledakan. Tidak ada konfrontasi impulsif. Aku harus tetap hidup cukup lama untuk bisa keluar. Aku menghapus riwayat pencarian di laptop, mematikan perangkat, menyimpannya kembali di lemari. Aku merapikan kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan menyemprot pewangi, karena bau ruangan bisa menjadi petunjuk kecil yang tidak terpikirkan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap gelap, memaksa tubuh untuk diam. Di gelap itu, ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari suami. Aku lupa. Besok ada orang kirim berkas ke rumah. Terima ya. Berkas. Aku menatap pesan itu lama, jantungku berdetak lebih pelan, lebih berat. Ia tahu aku bisa menemukan sesuatu. Atau ia hanya memastikan aku tetap berada dalam rute yang ia atur. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Aku membalas, iya. Lalu aku memejamkan mata, mendengarkan rumah. Sunyi. Tapi sunyi itu tidak kosong lagi. Sunyi itu penuh dokumen, penuh nama palsu, penuh angka, penuh jalur belakang. Dan di bawah ranjangku, tersembunyi rapat, ada flash disk yang baru saja membuktikan bahwa suamiku bukan sekadar pembohong. Ia terhubung dengan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang bisa menyeretku kalau aku salah langkah. Pagi datang tanpa rasa lega. Cahaya menembus celah gorden seperti sesuatu yang salah alamat, terang, tapi tidak hangat. Aku bangun dengan tubuh yang masih kaku, seolah semalaman aku tidur sambil menggenggam rahasia yang berat. Di meja samping ranjang,
Ponselku tergeletak dengan layar mati. Tidak ada pesan baru. Ketidakadaan itu sendiri terasa seperti pesan. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sama seperti kemarin, sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku mengiris roti, menyalakan kompor, memanaskan air. Rutinitas ini bukan untuk kenyang. Ini untuk menyembunyikan getar di tangan. Aku makan tanpa rasa, menelan tanpa sadar, lalu membersihkan dapur lebih lama dari perlu, memastikan setiap sudut tampak aman jika suatu saat dilihat oleh mata yang tidak kuundang. Paket yang dijanjikan suamiku belum datang. Aku tidak tahu apakah aku mengharapkannya atau takut padanya. Setiap suara motor di depan rumah membuat punggungku menegang. Aku mengintip lewat jendela, menutupnya lagi, menunggu. Aku harus tetap berada di peran yang sama. Istri yang menerima berkas, bukan orang yang menunggu bukti. Sekitar pukul 10, bel rumah berbunyi. 1 kali. Helen. Aku menahan napas, lalu melangkah. Di depan pintu berdiri seorang pria berjaket abu-abu dengan map coklat tipis. Wajahnya biasa saja, tidak terburu-buru, tidak mencurigakan. Ia menyebut namaku dengan intonasi datar. Titipan, katanya. Aku menandatangani penerimaan tanpa membaca apapun. Tanda tangan itu terasa seperti kebohongan kecil yang kupelihara demi keselamatan. Setelah pintu tertutup, aku menaruh map itu di meja makan dan menatapnya lama. Aku tidak membukanya. Belum. Aku membiarkannya menjadi benda mati agar aku tetap hidup. Baru ketika siang menjelang dan rumah kembali sepi, aku membuka map itu. Isinya lembar-lembar yang tampak resmi, surat pengantar, fotokopi, dan satu amplop kecil tanpa keterangan. Aku menyentuh amplop itu terakhir. Di dalamnya ada kartu nama. Nama yang tercetak bukan nama suamiku. Bukan juga perusahaan yang kukenal. Tapi ada nomor telepon dan satu kalimat tulisan tangan di belakangnya, rapi dan tegas. Jika Anda perlu bicara, saya tahu caranya. Aku menutup mata sebentar. Ini bisa jebakan. Ini bisa pengalihan. Ini bisa juga satu-satunya tali yang tersisa. Aku meletakkan kartu itu di saku celana rumah, menahan keinginan untuk segera menelepon. Aku harus berpikir seperti orang yang diburu, tidak berlari ke arah suara pertama. Sore hari, aku pergi ke minimarket dengan alasan membeli kebutuhan rumah. Aku tidak membawa ponsel utama. Aku membawa ponsel lama yang jarang kugunakan, tanpa akun penting. Di lorong rak, aku berhenti, menatap produk yang tidak kubutuhkan, menunggu waktu yang terasa tepat. Aku keluar, berjalan ke sudut yang lebih sepi, lalu menekan nomor di kartu itu. Nada sambung terdengar 2 kali. Ya, suara di seberang rendah, netral. Aku berhenti, memilih kata. Aku menerima kartu Anda. Jiris singkat. Apakah aman bicara? Tidak sepenuhnya. Kalau begitu jangan lama. Suaranya tenang, seolah ia tahu ritme ketakutan. Kita bertemu. Tempat umum. Anda pilih. Aku menelan ludah. Kapan? Sekarang pun bisa. Besok, kataku. Aku tidak siap hari ini. Baik. Kirim lokasi. Aku menutup telepon tanpa salam. Tangan kiriku berkeringat. Aku memasukkan ponsel ke tas dan berjalan pulang dengan langkah yang terasa dipelajari ulang. Malam datang dengan hujan tipis. Suamiku mengirim pesan singkat, menanyakan paket. Aku membalas singkat, mengatakan sudah kuterima. Ia membalas emoji jempol. Aku memandangi layar itu lama, membayangkan jempol yang sama menekan tombol-tombol lain di tempat lain, dengan nama lain. Aku tidur dengan mata terbuka setengah, mendengarkan hujan. Di kepalaku, rencana berbaris tanpa suara. Keesokan siang, aku memilih kafe kecil dekat rumah sakit, tempat orang lalu lalang, tapi tidak terlalu bising. Aku duduk di meja dekat jendela, punggung menghadap dinding. Aku memesan minum yang sama 2 kali, menunggu. Ia datang tanpa memperkenalkan diri. Pria itu duduk di depanku, meletakkan tas di lantai, menatapku tanpa menatap terlalu lama. Kita tidak punya banyak waktu, katanya pelan. Saya bukan polisi. Aku tidak bertanya, jawabku. Bagus. Ia mengangguk kecil. Saya bekerja di bidang audit. Lepas.
Kadang saya diminta membersihkan jejak. Kadang saya menemukan jejak yang seharusnya tidak dibersihkan. Aku menahan napas. Kenapa aku? Karena nama suami Anda muncul di tempat yang sama dengan nama-nama lain. Ia mengeluarkan ponsel, menunjukkan layar sebentar, daftar tanpa detail. Dan karena Anda terlihat seperti orang yang belum tahu betapa dalamnya lubang ini. Aku menyesap minum, menjaga tangan tetap stabil. Anda mau apa? Kebenaran, katanya. Dan perlindungan. Kita tidak berada di sisi yang aman. Aku tertawa kecil tanpa suara. Aku juga. Ia mencondongkan badan sedikit. Apa yang Anda tahu? Aku tidak mengeluarkan flash disk. Aku tidak menunjukkan foto. Aku memilih satu potongan yang aman. Identitas ganda. Dokumen pengiriman. Kata, target. Ia tidak terkejut. Itu yang paling menakutkan. Berarti Anda sudah di titik tidak bisa pura-pura lagi, katanya. Berarti Anda tahu lebih. Cukup untuk tahu ini bukan kerja satu orang. Ia mengetuk meja pelan. Ada jaringan. Ada orang yang jatuh tanpa sadar. Jatuh bagaimana? Secara hukum, secara finansial, secara reputasi. Ia berhenti. Secara hidup. Aku merasakan dingin merayap di punggung. Kenapa Anda memberitahu saya? Karena saya pernah terlambat, katanya datar. Dan karena saya melihat pola yang sama. Aku menatap matanya. Tidak ada emosi berlebih. Hanya kewaspadaan. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya. Tapi aku tahu aku tidak bisa sendirian. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Tanyaku. Bukti yang Anda punya, jawabnya. Dan kesabaran. Dan imbalannya? Kesempatan keluar sebelum pintu tertutup. Ia berdiri. Saya akan hubungi lagi. Jangan simpan apapun di rumah. Ia pergi sebelum aku sempat bertanya lebih banyak. Aku duduk sendiri, menatap pantulan wajahku di kaca. Aku tampak seperti orang yang baru saja menandatangani perjanjian tanpa tinta. Hari-hari berikutnya bergerak lambat dan cepat sekaligus. Aku memindahkan flash disk ke tempat lain, di luar rumah, di loker kecil yang kubayar tunai. Aku menghapus jejak panggilan. Aku berbicara pada suami dengan nada yang sama, menjawab pertanyaan dengan kecepatan yang sama. Kepura-puraan menjadi bahasa sehari-hari. Pria itu, aku menyebutnya Arif di kepalaku, mengirim pesan singkat tanpa nama. Aman? Aku membalas satu kata. Masih. Suatu malam, ia menelepon. Ada perkembangan. Aku berdiri di kamar mandi, membuka keran agar suara air menutupi. Apa? Nama lain muncul. Bukan dari dokumen Anda. Aku menutup mata. Siapa? Seorang perempuan. Jira. Istri. Kata itu jatuh seperti gelas pecah. Istri siapa? Seseorang yang juga dinas, katanya. Ia kehilangan rumah. Bukan karena selingkuh. Aku menggenggam wastafel. Apa yang terjadi padanya? Kontrak. Tanda tangan. Jaminan. Suaranya tetap tenang. Ia tidak pernah tahu ia menjadi target. Aku mematikan keran. Suni mendadak terasa berisik. Dia tahu? Sekarang ia. Terlambat. Aku menelan ludah. Ada berapa? Lebih dari satu. Ia berhenti. Dan saya khawatir nama Anda ada di jalur berikutnya. Aku merasakan kemarahan yang dingin, bukan meledak, tapi mengeras. Apa rencana Anda? Kita perlu memancing, katanya. Tapi kita harus sepakat siapa yang memimpin. Aku tertawa pahit. Aku bukan orang berani. Tidak perlu berani, katanya. Cukup konsisten. Aku mengakhiri telepon dan duduk di lantai kamar mandi. Ubin terasa dingin di telapak tangan. Korban lain. Bukan bayangan. Bukan teori. Orang-orang yang jatuh karena mempercayai rutinitas, tanda tangan, senyum profesional. Malam itu, suamiku pulang lebih cepat dari rencana. Ia membawa bau hotel dan senyum yang dipoles. Ia bertanya tentang hariku. Aku menjawab seperti biasa.
Ia menatapku sedikit lebih lama dari biasanya, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan capek." "Aku kurang tidur," jawabku. "Jangan mikir yang aneh," katanya lagi. Aku mengangguk. Dalam hati, aku mencatat, ia tahu. Keesokan harinya, pesan dari Arif datang singkat. "Bertemu. Bawa apa yang aman." Aku membawa satu salinan, bukan yang asli. Aku bertemu di tempat yang sama, tapi meja berbeda. Ia membuka laptopnya, memperlihatkan bagan sederhana. Titik-titik terhubung dengan garis. Nama-nama disamarkan. Tapi aku melihat pola, hotel, perusahaan, identitas ganda, korban. "Ini sudah lama," katanya. "Dan orang-orang ini," ia menunjuk titik di sisi bagan. "Mereka tidak tahu mereka sedang dipersiapkan." Aku menelan napas. Bagaimana cara menghentikannya? "Kita buka satu pintu," katanya. "Bukan semuanya. Cukup satu yang membuat yang lain runtuh." Risikonya Besar. Aku menatap layar, lalu menatap tanganku. Tanganku yang sama yang menandatangani penerimaan paket, yang mengiris roti, yang memotret layar. "Aku tidak ingin orang lain jadi seperti dia," kataku. "Seperti korban itu." Arif mengenggak pelan. Itu alasan yang cukup. Saat aku pulang, langit mendung. Di depan rumah, tetangga menyapaku seperti biasa. Aku tersenyum, menjawab. Normalitas kembali kupakai seperti mantel. Di dalam rumah, aku berdiri lama, mendengarkan bunyi kulkas, jam, dunia kecil yang selama ini kuanggap aman. Ponsel keberjeter. Pesan dari nomor tak dikenal. Satu foto. Seorang perempuan duduk di bangku rumah sakit, wajahnya kosong, matanya lelah. Di bawah foto itu, satu kalimat, ia menandatangani untuk suaminya. Aku menutup mata. Dada terasa sempit. Korban lain. Bukan satu. Bukan dua. Aku membuka mata, menatap rumah yang tenang. Di titik itu, aku tahu, ini bukan lagi soal menyelamatkan diriku sendiri. Ini tentang menghentikan pola sebelum namaku menjadi foto berikutnya. Malam itu, udara di rumah seperti menahan sesuatu. Tidak ada angin. Tidak ada suara motor yang biasanya lewat jam segini. Bahkan kipas angin di kamar terasa berputar lebih pelan, seolah takut mengganggu. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri yang terlihat normal. Terlalu normal untuk seseorang yang menyimpan daftar rekening, identitas ganda, dan foto seorang perempuan di rumah sakit yang hidupnya runtuh hanya karena percaya. Aku menggosok tangan sampai kulit memerah, bukan karena kotor, tapi karena ingin memastikan aku masih punya kendali atas sesuatu. Di luar kamar mandi, rumah tetap rapi. Lantai bersih. Tirai tertutup setengah. Aroma pewangi ruangan masih menggantung seperti kebohongan yang manis. Aku menutup keran pelan, menahan bunyi. Setiap suara sekarang punya konsekuensi. Ponsel di sakuku bergetar satu kali. Pesan dari Arif, "Besok, kita jalankan." Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar sampai redup, lalu menyimpannya kembali. Kata, "jalankan," terdengar seperti menghidupkan mesin, padahal yang akan kami jalankan adalah sesuatu yang bisa membuat rumah ini berubah dari tempat tinggal menjadi tempat kejadian. Sejak foto korban itu datang, kemarahanku tidak meledak seperti di film. Ia mengendap. Mengiris. Menjadi sesuatu yang dingin dan terukur. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin menghentikan pola. Tapi di antara niat dan tindakan, selalu ada jurang. Keselamatan. Aku mematikan lampu kamar, berbaring, dan memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Bayangan suamiku dengan dua nama bergantian seperti slide presentasi di kepala, wajah yang sama, senyum yang sama, kalimat yang sama. "Jangan mikir aneh. Jaga diri." Namanya juga kerja. Kalimat-kalimat itu sekarang bukan lagi suara, itu alat. Pagi berikutnya, aku bangun lebih dulu. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang. Teller. Kopi. Aku bahkan menyetel radio pelan agar rumah terasa hidup. Aku membiarkan kebiasaan menjadi selimut yang menutupi rencana. Di meja makan, ponsel suamiku tidak ada. Ia selalu membawanya. Tapi hari ini,
Ia meninggalkan laptopnya di meja kerja. Mungkin karena terburu-buru. Mungkin karena terlalu percaya. Mungkin karena ingin melihat apakah aku akan menyentuhnya. Aku tidak menyentuh laptop itu. Ketika suami pulang siang, ia terlihat seperti orang yang kembali dari perjalanan sebentar, bukan dinas 2 hari. Ia membawa plastik berisi buah, seolah ingin memperbaiki citra rumah tangga dengan vitamin. "Kamu sehat?" tanyanya. "Sehat," jawabku. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Mata itu tenang, tapi ada sesuatu yang seperti menimbang. Aku menahan diri untuk tidak mengalihkan pandang terlalu cepat. Orang yang takut selalu menunduk. Aku tidak boleh terlihat takut. "Besok aku harus ke kantor lebih awal," katanya. "Ayah," jawabku. "Ada rapat?" "Banyak." Aku mengangguk. Aku tahu, banyak, bisa berarti apa saja. Aku menaruh buah ke dapur, merapikan tanpa perlu. Di belakangku, ia berjalan ke kamar kerja, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Tidak lama. Seperti mengecek sesuatu. Seperti mengecek apakah semua masih di tempat. Saat ia kembali, ia membawa map tipis. Map yang sama seperti paket kemarin? Aku tidak yakin. Ia meletakkannya di rak, lalu menatapku. "Kamu nggak buka map kemarin, kan?" tanyanya, seolah ringan. Aku menahan jeda sepersekian detik agar terlihat seperti berpikir biasa, bukan panik. "Yang dari kurir? Isinya cuma dokumen fotokopi." Aku taruh di meja. Ia mengangguk pelan. Senyumnya muncul sedikit. Terlalu cepat untuk disebut lega, terlalu kecil untuk disebut puas. Itu senyum orang yang baru saja memastikan pagar masih berdiri. Malamnya, setelah ia tidur, aku tidak langsung bergerak. Aku menunggu. Aku mendengarkan napasnya, memastikan ritmenya benar-benar jatuh ke tidur yang dalam. Aku menunggu sampai jam di dinding berpindah 2 kali. Baru setelah itu aku bangkit. Aku tidak mengambil apapun dari rumah. Itu aturan pertama yang Arif tekankan, jangan simpan bukti utama di tempat yang bisa digeledah tanpa izinmu. Bukti harus hidup di luar rumah, seperti kamu, kalau ingin selamat. Aku masuk kamar mandi, menyalakan keran, lalu menelepon Arif dengan ponsel lama. Suara air menutupi kata-kata. Aku berbicara pelan. "Besok suami keluar pagi," bisikku. "Bagus," jawab Arif. "Kita buat dia bergerak." "Bagaimana?" "Kamu ajukan permintaan yang memaksa dia bertindak," katanya. Sesuatu yang terlihat wajar, tapi mengganggu rencananya. Aku menelan ludah. Aku harus pura-pura butuh sesuatu. "Kamu harus terlihat seperti istri yang mulai menuntut," katanya. Bukan istri yang menyelidik. Aku mengangguk meski ia tidak melihat. "Kalau dia curiga?" "Dia sudah curiga," kata Arif. "Bedanya, kita yang menentukan arah." Aku mematikan telepon. Karen kematikan. Sunyi kembali turun seperti kain berat. Aku menatap cermin kamar mandi. Di sana ada aku yang sama, tapi garis tegang di antara alis lebih dalam. Aku mengingat korban di rumah sakit. Aku mengingat kalimat di foto. Ia menandatangani untuk suaminya. Aku tidak akan menandatangani apapun. Aku akan memaksa pintu terbuka, bukan ikut terseret. Pagi hari, sebelum suami berangkat, aku menyuguhkan kopi dan berdiri dekat meja makan, seolah aku hanya ingin bicara. Aku memilih kata-kata seperti memilih pisau, tidak boleh terlalu tajam, tapi harus cukup untuk memotong. "Kita perlu bersihin rekening gabungan," kataku. Suami menatapku di atas cangkir. "Kenapa tiba-tiba?" "Aku lihat pengeluaran naik," jawabku. "Aku pengen atur ulang." "Supaya rapi." Kata rapi, kugunakan sengaja. Itu bahasa yang ia suka. Rumah rapi. Jadwal rapi. Kebahangan rapi. Aku ingin melihat apakah kata itu memantulkan sesuatu di wajahnya. Ia tersenyum tipis. "Nanti aja. Aku sibuk." "Bisa sebentar aja," kataku, masih lembut. "Aku cuma mau kamu tanda tangan satu perubahan di bank. Biar aku bisa urus." Ia berhenti mengunyah. Ada jeda. Hanya satu. Tapi jeda itu seperti lampu yang berkedip. Peringatan. "Perubahan apa?" tanyanya.
Batas transfer, jawabku. Biar aman. Ia meletakkan sendok pelan. Buat apa? Aku menatapnya, menjaga wajah tetap tenang. Biar nggak gampang kebobolan. Banyak penipuan sekarang. Kalimat itu sederhana. Tapi aku melihat sesuatu bergerak di matanya, bukan takut, lebih seperti perhitungan ulang. Seolah ia baru saja menyadari aku menekan titik yang sensitif. Penipuan. Batas transfer. Bank. Kata-kata itu ada di dunianya yang lain. Nanti, katanya lagi, lebih dingin. Aku tersenyum kecil, pura-pura mengalah. Ok. Tapi minggu ini ya. Ia berdiri, mengambil tas. Aku berangkat. Aku mengantar sampai pintu. Ia mencium pipiku, lebih lama dari biasanya, seolah ingin menempelkan tanda milik. Jangan keluar jauh-jauh. Ayah, jawabku. Pintu tertutup. Kunci berputar. Aku menahan napas. Aku tidak tahu apakah dia menutup pintu seperti biasa atau mengunci dengan niat. Tapi aku merasakan perbedaan kecil di bunyinya, lebih tegas, lebih pelan, seperti orang yang memastikan sesuatu tidak bisa bergerak. Aku menunggu beberapa menit, lalu berjalan ke jendela. Mobilnya sudah pergi. Gang kembali ramai dengan ibu-ibu dan pedagang sayur. Dunia luar hidup seperti biasa, dan itu yang membuat semua ini terasa lebih kejam. Bahaya bisa tumbuh di tengah kebiasaan. Aku mengambil tas kecil, keluar sebentar dengan alasan belanja. Sebenarnya aku menuju loker tempat flash disk disimpan. Di perjalanan, aku merasa setiap motor yang melewati aku bisa saja memantau. Setiap kaca spion bisa saja memantulkan wajah yang mengawasi. Aku menahan diri untuk tidak menoleh terlalu sering. Orang yang terlalu sering menoleh terlihat bersalah. Di loker, tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci. Aku mengambil flash disk, memasukkannya ke saku dalam jaket, lalu menutup kembali. Aku tidak membukanya di sana. Aku hanya memindahkan benda itu ke tempat yang akan kami gunakan hari ini, tempat Arif menunggu. Kami bertemu di sebuah parkiran gedung perkantoran yang setengah kosong. Matahari siang membuat aspal berkilau, tapi di balik terang itu ada udara yang dingin karena AC gedung dan karena ketegangan kami. Arif duduk di mobilnya, jendela sedikit terbuka. Aku masuk, duduk di kursi depan. Tidak ada pelukan, tidak ada basa-basi. Hanya rencana. Kamu sudah pancing, katanya. Aku minta urus ban, jawabku. Arif menggengak. Bagus. Dia akan bergerak. Ke ban? Ke orang yang mengamankan aliran, kata Arif. Atau dia akan memastikan kamu tidak bisa. Aku menelan ludah. Bagaimana kita jebak? Arif mengeluarkan map berisi beberapa lembar. Kita buat dia percaya kamu hampir melakukan sesuatu yang mengganggu jaringan. Aku harus pura-pura salah langkah? Kamu harus terlihat terlalu polos untuk jadi ancaman, katanya. Tapi cukup membuat mereka panik. Aku merasakan tengkukku dingin. Mereka siapa? Arif menatapku lama. Bukan cuma suamimu. Aku memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu sudah kuketahui, tapi mendengarnya dari orang lain membuatnya lebih nyata. Arif membuka laptop kecil, menancapkan flash disk. Ia tidak membuka semua file. Ia memilih satu dokumen yang paling kuat, tabel dengan kata, target, daftar rekening, dan lampiran identitas ganda. Ia memindahkan salinan terenkripsi ke drive lain. Kita butuh satu momen, katanya. Momen ketika suamimu menghubungi seseorang karena panik. Bagaimana kita tahu dia menghubungi? Dari pola, kata Arif. Orang seperti dia tidak panik secara terbuka? Tapi mereka selalu mengunci pintu di tempat lain. Ia memberiku ponsel kecil, bukan ponselku, bukan ponselnya. Nomor ini sudah siap, katanya. Kamu akan menerima panggilan dari bank. Kamu akan jawab di depan suamimu malam ini. Aku menatap ponsel itu. Kecil, sederhana, tapi terasa seperti detonator. Aku harus bikin skenario? Ya, jawab Arif. Kamu akan bilang ada perubahan data rekening yang mencurigakan. Kamu akan sebut kata-kata yang memicu dia, audit, verifikasi, pembekuan sementara. Aku menelan ludah.
Kata-kata itu seperti mengundang badai. Kalau dia marah, Kamu jangan melawan, kata Arif. Kamu minta maaf. kamu bilang kamu hanya mengikuti prosedur. Aku mengangguk pelan. Kepura-puraan lagi. Tapi kali ini kepura-puraan bukan untuk bertahan saja, ini untuk menjerat. Sebelum aku turun dari mobil, Arif menatapku. Kalau kamu merasa ada perubahan kecil, Jadwal, cara dia menatap, cara dia mengunci pintu, kabari. Itu tanda dia mulai menutup jaring. Aku mengangguk, lalu keluar. sepanjang perjalanan pulang, tubuhku terasa seperti kabel tegang. Aku menyiapkan makan malam lebih awal, menata rumah lebih rapi dari biasanya. Aku bahkan memutar musik pelan, memilih lagu yang biasa kami dengar dulu. Aku ingin rumah ini terasa seperti masa lalu, agar suamiku lengah. Suami pulang malam dengan wajah lelah yang tampak dibuat. Ia meletakkan tas, mencuci tangan, duduk. Ia menatap meja makan seperti orang yang mengukur jarak. Kamu tadi kemana? Tanyanya. Minimarket, jawabku. Dia mengangguk. Sendiri? Ayah. Kenapa nggak bilang? Aku tersenyum kecil. Cuma sebentar. Ia menatapku lama lagi. Lalu ia makan. Suasana terasa normal jika dilihat dari luar. Tapi aku merasakan listrik di bawahnya. Setelah makan, aku menunggu momen. Suamiku menyalakan TV, duduk dengan ponselnya. Aku duduk di ujung sofa, memegang ponsel kecil dari Arif di saku. Tenggengke berkeringat. Aku menunggu getaran. Ketika ponsel itu bergetar, tubuhku hampir bereaksi terlalu cepat. Aku menahan, menghitung 1 detik, lalu mengangkat, berusaha membuat suara setengah panik tapi tetap realistis. Halo. Suara di seberang terdengar profesional, singkat. Ibu, ada aktivitas tidak biasa. Mohon verifikasi. Aku memandang suami sekilas. Ia melirikku, alisnya bergerak sedikit. Aktivitas apa? Tanyaku. Ada percobaan perubahan data. Jika bukan ibu, kami akan bekukan sementara. Aku menahan napas, lalu berkata dengan nada yang cukup keras agar suami mendengar. Bekukan? Tapi itu rekening keluarga. Suami menegakkan badan sedikit. Tidak banyak, tapi cukup. Aku melanjutkan, sesuai rencana. Saya nggak pernah ubah data. Apa perlu saya datang besok? Suara itu menjawab singkat, memberi instruksi. Aku mengangguk, berkata, iya, beberapa kali, lalu menutup telepon. Aku pura-pura gelisah, memegang dada. Tadi Ban, katanya ada perubahan data. Suami mematikan TV pelan. Ban mana? Aku menyebut nama ban kami. Ia menatapku tajam. Siapa yang telepon? Katanya bagian verifikasi, jawabku. Nomornya mana? Suaranya tenang, tapi ada tepi yang tajam. Aku ragu 1 detik, ragu yang hampir menjadi kesalahan pertama. Aku cepat menyembunyikan ragu itu dengan gerakan mencari ponsel. Aku nggak sempat lihat. Suami berdiri. Mana ponselmu? Aku menyerahkan ponsel kecil, pura-pura itu ponsel utama. Tanganku sedikit gemetar. Ia menatap layar, lalu menatapku. Ini nomor baru? Tanyanya. Aku menelan ludah. Aku pakai ponsel lama. Baterai ponsel utama habis. Aku melihat sorot matanya berubah, bukan marah, tapi curiga yang berlapis. Ia menekan beberapa tombol, melihat riwayat panggilan. Aku merasakan darah mengalir dingin. Ini bagian yang paling rapuh, detail kecil. Kamu kenapa nggak pakai ponsel biasa? Tanyanya lagi, masih pelan. Aku tadi buru-buru, jawabku, mencoba terdengar bodoh, tidak strategis. Dia menatap layar lebih lama, lalu mengembalikan ponsel itu. Besok kamu nggak usah ke Ban. Aku yang urus. Kalimat itu terdengar seperti solusi. Tapi aku tahu itu perampasan kendali. Dan aku juga tahu, ia akan bergerak malam ini. Ia akan menghubungi seseorang. Ia akan memastikan, jaring, tetap menutup. Aku mengangguk, pura-pura lega. Ok. Suami berjalan ke kamar kerja, menutup pintu. Dari sofa, aku mendengar bunyi pelan, seperti kunci diputar.
Lalu sunyi. Sunyi yang penuh aktivitas tersembunyi. Aku duduk diam, menahan napas, menahan tangan agar tidak mengambil ponsel. Arif bilang jangan bergerak ketika umpan sudah dimakan. Tunggu. Namun ponselku, ponsel utama, bergetar di meja. Pesan masuk. Dari nomor suami. Padahal suami ada di rumah. Kalimatnya singkat, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Aku menatap pesan itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku hampir kehilangan kontrol wajahku. Karena itu berarti dia tahu ada siapa-siapa. Dia tahu ada risiko. Dia sudah membaca suasana. Aku berdiri perlahan, berjalan ke kamar mandi agar bisa bernapas. Di sana, aku mengunci pintu, menahan tubuhku agar tidak gemetar terlalu keras. Aku membuka ponsel utama, mengetik cepat ke Arif. Dia curiga. Dia minta aku diam. Detik berikutnya, ada balasan. Bagus. Dia bergerak. Aku memejamkan mata. Bagus berarti bahaya naik tingkat. Aku keluar kamar mandi, kembali ke ruang tamu, duduk seperti semula. Pintu kamar kerja masih tertutup. Aku mendengar suara lirih dari dalam, bukan jelas kata-katanya, tapi ritme seseorang yang sedang menelepon, menekan, mengatur. 15 menit kemudian, pintu terbuka. Suami keluar, wajahnya kembali netral. Ia berjalan ke dapur, minum air, lalu menatapku. Kamu kenapa pucat? Tanyanya. Takut, jawabku pelan. Ia mendekat, menyentuh bahuku. Sentuhannya lembut, terlalu lembut. Tenang. Aku urus. Aku mengangguk. Dalam hatiku, aku ingin berteriak, kau mengurus karena kau bagian dari ini. Tapi aku menahan. Aku menunduk, mengambil peran korban yang patuh. Tidur, katanya. Aku masuk kamar. Ia masuk setelahku, mematikan lampu. Kami berbaring dalam gelap yang sama, tapi dengan dunia yang berbeda. Aku mendengar napasnya, teratur, seolah ia sudah menutup satu masalah. Aku menahan napasku sendiri, menunggu getaran ponsel dari Arif. Tanda bahwa suamiku benar-benar menghubungi orang lain. Getaran itu datang sekitar tengah malam. Helen. Pesan singkat, ada panggilan keluar dari nomornya. Ke kontak yang sama seperti korban lain. Aku menutup mata, merasakan campuran lega dan takut yang pahit. Umpan berhasil. Tapi sekarang, jaring itu juga menutup ke arahku. Saat aku menggeser ponsel kembali ke bawah bantal, layar tiba-tiba menyala lebih terang dari yang kuinginkan. Cahaya kecil itu memantul ke dinding. Sepersekian detik. Tapi cukup untuk menarik perhatian orang yang tidak benar-benar tidur. Di sebelahku, napas suami berhenti satu ketukan. Aku membeku. Suara suami terdengar pelan di gelap, terlalu tenang. Kamu ngapain? Lampu ruang interogasi menyala terlalu terang, membuat bayangan di wajah semua orang terlihat lebih tajam dari seharusnya. Aku duduk tegak, telapak tangan menempel di paha, berusaha menjaga napas tetap rata. Di balik pintu, langkah-langkah sepatu terdengar teratur, datang dan pergi, seperti denyut yang mengingatkan bahwa proses ini tidak bisa dihentikan lagi. Ini bukan lagi tentang curiga. Ini tentang apa yang akhirnya harus diucapkan dengan suara keras. Aku menatap meja di depanku. Permukaannya bersih, dingin, tanpa noda. Tidak seperti hidupku yang beberapa minggu terakhir penuh bekas sentuhan, kecurigaan, kebohongan, dan ketakutan yang mengendap. Ketika pintu terbuka, aku tidak terkejut. Aku sudah menunggu. Suamiku masuk bersama dua orang lain. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Bukan wajah orang yang tertangkap, tapi wajah orang yang percaya dirinya masih punya ruang untuk mengatur narasi. Ia duduk berseberangan denganku, jaraknya hanya selebar meja, tapi rasanya seperti dua dunia yang tidak lagi saling mengenal. Aku tidak menatapnya lama. Aku menatap titik di antara alisnya, seperti dulu ketika aku berusaha memahami suasana hatinya. Kali ini, aku tidak mencari isyarat. Aku sudah tahu. Pertanyaan pertama terdengar formal, datar, dan berlapis prosedur. Aku menjawab seperlunya. Kata-kata keluar lebih stabil dari yang kuduga. Mungkin karena kelelahan sudah menghabiskan cadangan emosiku. Atau mungkin karena saat kebenaran akhirnya keluar,
tubuh justru menemukan ritme baru. Ketika giliran suamiku bicara, suaranya tetap rendah, terukur. Ia membingkai semuanya sebagai kesalahpahaman administratif, tekanan pekerjaan, kebutuhan melindungi keluarga. Kalimat-kalimatnya rapi, seperti map yang selalu ia susun di rak. Aku mendengarkan tanpa menyela, membiarkan ia menanam versinya sendiri di ruangan itu. Lalu bukti diletakkan satu persatu. Dokumen identitas dengan nama berbeda, tapi wajah yang sama. Rekaman panggilan dengan nomor yang sudah dikaitkan ke kasus lain. Transaksi keuangan yang membentuk pola, bukan kebetulan. Dan foto korban lain, wajah-wajah yang pernah percaya, seperti aku. Keheningan di ruangan berubah. Tidak dramatis. Tidak meledak. Hanya bergeser. Seperti lantai yang perlahan miring, memaksa semua orang menyesuaikan pijakan. Aku akhirnya menoleh padanya. Di matanya, untuk pertama kali, ada sesuatu yang retak. Bukan takut. Lebih seperti kehilangan kendali. Dan di sanalah aku sadar, ini bukan tentang perselingkuhan, bukan tentang uang semata. Ini tentang kebutuhan untuk mengendalikan, untuk menciptakan ilusi aman dengan cara apapun. Pertanyaan berikutnya mengarah ke motif. Mengapa? Sejak kapan? Siapa saja yang terlibat? Ia menjawab sebagian, menghindari sebagian. Setiap penghindaran dicatat. Setiap jeda menjadi tanda. Aku melihat bagaimana orang-orang di ruangan itu mulai tidak lagi melihatnya sebagai suami yang khilaf, tapi sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Saat namaku disebut dalam konteks korban potensial, dadaku terasa sesak. Bukan karena aku takut, tapi karena aku membayangkan versi diriku yang hampir ikut terseret lebih jauh jika aku tidak berhenti di buku tamu hotel itu. Satu baris tinta yang hampir menghapus masa depanku. Aku diminta bicara lagi. Tentang malam-malam di rumah. Tentang ponsel yang bergetar. Tentang permintaan ke bank. Tentang cara pintu dikunci lebih pelan dari biasanya. Aku bicara tanpa menghias, tanpa membesar-besarkan. Detail kecil justru terasa paling berat ketika diucapkan keras. Saat aku selesai, ruangan kembali sunyi. Suamiku tidak menatapku lagi. Ia menatap meja, lalu tangannya sendiri. Tangannya yang dulu sering merapikan kerah bajuku sebelum kami keluar rumah. Tangannya yang sama yang kini menjadi bukti diam dari segala sesuatu yang ia sembunyikan. Proses berlanjut ke hari-hari berikutnya. Pernyataan tertulis. Konfrontasi dengan nama-nama lain. Setiap hari membawa lapisan baru, dan setiap lapisan mengikis sesuatu dalam diriku. Aku tidak lagi marah seperti di awal. Aku lebih sering merasa kosong, seperti berjalan di rumah yang perabotannya sudah dipindahkan, tapi bekasnya masih terlihat di lantai. Berita mulai menyebar. Tidak sekaligus, tapi cukup cepat untuk terasa. Tetangga menatap dengan campuran penasaran dan iba. Keluarga bertanya dengan suara pelan, seolah kebenaran bisa pecah jika diucapkan terlalu keras. Beberapa memilih diam. Beberapa memilih percaya versi yang lebih nyaman. Aku belajar bahwa keadilan jarang datang tanpa harga sosial. Di pengadilan, suaraku kembali diuji. Aku duduk di kursi saksi, lampu kembali terang, pertanyaan kembali terstruktur. Kali ini tidak ada rumah, tidak ada kenangan bersama di ruangan itu. Hanya fakta. Dan fakta tidak peduli siapa yang dulu kau cintai. Ketika pengacara lawan mencoba mereduksi peranku menjadi istri yang emosional, aku merasakan amarah lama mencoba naik. Aku menahannya. Aku menjawab dengan tenang. Dengan kronologi. Dengan bukti. Dengan jarak yang kupelajari selama berminggu-minggu hidup dalam dua realitas. Aku melihat bagaimana narasi mulai runtuh. Bagaimana kalimat-kalimat yang dulu terdengar meyakinkan kini terdengar kosong di hadapan data. Bagaimana wajah-wajah di ruang sidang berubah dari skeptis menjadi serius. Di luar gedung, wartawan mulai menunggu. Aku tidak bicara. Aku belajar bahwa tidak semua kebenaran harus keluar lewat mikrofon. Beberapa cukup tercatat di berkas resmi, menunggu waktunya sendiri untuk berdampak. Malam setelah sidang panjang itu, aku pulang ke rumah yang sekarang terasa berbeda. Tidak ada lagi kunci berputar pelan di pintu kamar kerja. Tidak ada lagi pesan singkat yang meminta diam. Hanya suara jam dinding dan napasku sendiri. Aku duduk di lantai ruang tamu, menyandarkan punggung ke sofa.
Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru terlalu terang. Aku memikirkan pernikahan kami. Bukan untuk meratapi, tapi untuk memahami. Aku melihat kembali momen-momen kecil yang dulu kuanggap normal, jadwal yang terlalu rapi, alasan yang selalu siap, kebutuhan mengontrol yang dibungkus perhatian. Aku tidak menangis malam itu. Air mata terasa seperti respons yang terlambat. Yang ada hanyalah rasa pahit yang tenang. Kelegaan karena aku berhenti tepat waktu, dan kehilangan karena aku harus kehilangan semuanya untuk sampai ke sini. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Kasus serupa di kota lain dibuka kembali. Nama yang sama muncul di dokumen berbeda. Jaringan yang lebih luas mulai terlihat. Orang-orang yang selama ini berdiri di balik layar mulai dipanggil satu persatu. Teleponku berdering lebih sering. Bukan dari keluarga, tapi dari nomor tak dikenal, dari pihak yang ingin klarifikasi, dari korban lain yang ingin memastikan mereka tidak sendirian. Setiap panggilan mengingatkanku bahwa ini tidak berhenti di ruang sidang itu. Aku menjadi saksi, bukan hanya untuk diriku sendiri. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari Arif. Hanya satu kalimat, dampaknya mulai melebar. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Kata, melebar, tidak terdengar seperti akhir. Ia terdengar seperti awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, dan mungkin lebih berbahaya. Keadilan memang bergerak, tapi ia juga menarik perhatian. Di luar jendela, langit berubah warna. Senja turun pelan, seperti tirai yang ditarik setengah. Aku berdiri, menutup gorden, dan menyadari bahwa meski kebenaran sudah terucap, bayangannya belum sepenuhnya pergi. Di meja, ada berkas baru yang harus kubaca besok. Nama-nama baru. Tanggal baru. Aku menarik napas panjang, merasakan beratnya menetap di dada. Setelah badai, sunyi memang datang. Tapi sunyi ini terasa seperti sebelum sesuatu yang lebih besar benar-benar dimulai. Kunci itu masih ada di gantungan dekat pintu, tapi aku tidak lagi menatapnya seperti dulu. Benda kecil yang dulu menjadi penentu, masuk atau terkunci, aman atau tidak, sekarang hanya logam dingin yang menggantung tanpa kuasa. Aku berdiri beberapa detik di ambang pintu, membiarkan pagi menyentuh wajahku, lalu melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi tidak pernah terasa sesederhana ini. Ada bau tanah basah dari halaman tetangga, ada suara ibu-ibu menyapu, ada teriakan anak kecil yang berlarian mengejar bola plastik. Semua seperti biasa. Dan justru itulah yang membuat dadaku berdenyut pelan. Dunia tidak berhenti hanya karena satu hidup nyaris runtuh. Aku berjalan ke warung dekat ujung gang untuk membeli air mineral. Hal yang sederhana, hampir sepele, tapi setiap langkah tetap terasa seperti latihan. Ada bagian dalam diriku yang masih menunggu bunyi pintu dikunci dari luar, masih menunggu pesan singkat yang memerintah diam, masih menunggu suara langkah suami di balik dinding. Trauma tidak pergi seperti tamu yang pamit. Ia lebih mirip debu, mengendap, menempel, dan baru terlihat ketika cahaya tertentu menyinari. Di warung, ibu pemiliknya menatapku sebentar, tatapan yang tidak benar-benar ingin bertanya, tapi juga tidak benar-benar bisa mengabaikan. Aku mengangguk kecil. Ia membalas dengan senyum yang hati-hati. Syahot, nok, saaronyo pelon. Sehat, jawabku. Kata itu keluar seperti batu kecil yang kutaruh di atas meja. Benar, tapi berat. Aku membayar, mengambil air, lalu pulang. Ketika melewati rumahku yang dulu, aku tidak berhenti. Aku hanya melambat sedikit, seperti orang yang melewati tempat kecelakaan lama dan memastikan tidak ada lagi serpihan kaca di jalan. Rumah itu sekarang kosong. Keluarga suami sudah mengambil beberapa barang. Beberapa barang lain kutinggalkan, bukan karena aku tidak butuh, tapi karena aku tidak sanggup mengingat. Ada bagian hidup yang memang harus dibiarkan tertinggal agar langkahmu bisa maju. Aku tinggal sementara di rumah kakakku di pinggir kota. Rumahnya sederhana, tapi penuh suara, panci bertemu kompor, pintu lemari dibuka tutup, televisi menyala, anak-anak berdebat soal kartun. Pada minggu-minggu pertama, suara itu membuatku lelah. Aku terbiasa hidup dalam sunyi yang terkontrol. Sunyi yang ternyata adalah cara seseorang menekan udara di sekitarku. Sekarang, kebisingan rumah kakakku terasa seperti tanda kehidupan yang tidak bisa dimanipulasi.
Aku menata barang-barangku di kamar kecil. Lemari kayu tua. Caser tipis. Satu meja kecil dekat jendela. Aku menaruh ponsel di atas meja dengan layar menghadap bawah. Bukan karena takut ada yang mengintip, tapi karena aku tidak ingin setiap getaran menjadi alarm. Aku tidak ingin tubuhku terlatih untuk panik. Hari-hari berikutnya bergerak dalam ritme baru, ritme yang tidak dipilih, tapi harus kuterima. Pagi aku membantu kakakku menyiapkan anak sekolah. Siang aku pergi ke kantor pengacara atau mengurus dokumen. Sore aku duduk di teras, menatap jalan, dan membiarkan hari berakhir tanpa memaksa pikiran memutar ulang adegan-adegan yang tidak ingin kuingat. Kadang, ingatan tetap datang. Tidak dramatis. Ia muncul lewat hal-hal kecil, suara kunci beradu, aroma pewangi ruangan tertentu, notif ponsel yang terlambat. Aku bisa sedang memotong bawang, lalu tiba-tiba mataku panas bukan karena bawang, tapi karena aku teringat malam ketika layar ponselku menyala di gelap dan napas suamiku berhenti satu ketukan. Momen itu seperti luka yang tidak berdarah, tapi tetap terasa setiap kali disentuh. Aku belajar satu hal, penyembuhan bukan garis lurus. Ia lebih mirip jalan kampung yang berkelok, kadang kembali mendekati titik awal hanya untuk memastikan kamu benar-benar sudah meninggalkannya. Proses hukum masih berjalan. Nama-nama lain mulai disebut di berita. Ada pegawai bank yang ditahan, ada perantara yang dicari, ada jaringan yang perlahan dibuka. Orang-orang menyebutnya kasus besar, jaringan penipuan, skema identitas. Bagiku, semua istilah itu terlalu bersih. Aku tidak bisa melupakan bahwa di balik istilah, ada korban dengan wajah kosong di rumah sakit, ada tanda tangan yang hampir kutorehkan, ada hidup yang hampir dijadikan angka. Ketika surat panggilan sidang lanjutan datang, tanganku sempat dingin. Amplop putih itu terasa seperti memegang kembali semua ketakutan. Aku duduk di lantai kamar, menatap nama dan tanggal, lalu menarik napas pelan. Aku tidak menangis. Aku sudah menangis di tempat-tempat yang tidak aman, di kamar mandi, di bawah selimut, di teras malam. Sekarang aku hanya mengangguk pada diriku sendiri, seperti memberi izin untuk tetap berdiri. Di sidang lanjutan, aku tidak lagi merasa seperti korban yang terbawa arus. Aku datang dengan langkah tenang. Aku duduk, mendengar, menjawab. Aku tahu ada tatapan dari belakang, wartawan, orang asing, mungkin keluarga suami. Aku tidak menoleh. Aku belajar bahwa menoleh ke belakang hanya memberi ruang bagi mereka untuk mencuri kembali fokusku. Setelah sidang, aku bertemu Arif sekali lagi, di tempat yang sama seperti awal. Ia tampak lebih letih. Matanya tetap waspada, tapi ada garis baru di sudutnya, seperti seseorang yang sering terjaga demi memastikan sesuatu tidak meledak. Kasusnya melebar, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu. Beberapa orang mulai menanyakan kamu, katanya lagi. Bukan dengan cara baik. Aku tidak terkejut. Aku hanya merasakan perutku mengencang sebentar, lalu kembali tenang. Ketakutan masih ada, tapi sekarang ia tidak menggenggamku seperti dulu. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, mengingatkan bahwa kewaspadaan bukan paranoia jika alasanmu nyata. Aku sudah pindah, kataku. Bagus, Arif mengangguk. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih aman. Aku menatapnya. Kamu kenapa masih bantu? Arif diam sebentar, seperti memilih jawaban yang tidak akan terdengar heroik. Karena kalau tidak ada yang berhenti, mereka akan terus mencari orang lain yang mau percaya. Kalimat itu sederhana. Tapi ia menancap lebih dalam dari yang kuharapkan. Aku mengucapkan terima kasih tanpa suara berlebihan, lalu kami berpisah. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Hanya kesepakatan diam bahwa beberapa luka tidak perlu dipamerkan untuk diakui. Minggu demi minggu, aku mulai membangun sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Batas. Batas pertama, aku tidak lagi menjelaskan semuanya pada semua orang. Aku tidak lagi merasa harus meyakinkan setiap orang bahwa aku benar. Jika seseorang memilih meragukan, itu bukan tugas hidupku untuk memperbaiki pikirannya. Batas kedua, aku tidak lagi menjadikan kenyamanan orang lain sebagai alasan menekan firasatku. Dulu aku sering menelan pertanyaan demi menjaga harmoni. Sekarang aku tahu,
Harmoni yang dibangun di atas penyangkalan hanya menyiapkan panggung untuk bahaya. Batas ketiga, aku mempercayai diriku sendiri. Ini yang paling sulit. Karena setelah kebohongan panjang, yang paling cepat runtuh bukan hanya kepercayaan pada pasangan, tapi kepercayaan pada insting sendiri. Aku sempat membenci diriku karena terlambat sadar. Aku sempat memutar kalimat, "Kenapa aku bodoh?" seperti doa yang salah. Perlahan, kalimat itu berubah. Aku selamat. Itu cukup. Aku mulai bekerja lagi, tidak di tempat lama. Aku memilih pekerjaan yang tidak membuatku tergantung pada orang tertentu, yang memberiku ruang mengatur waktuku sendiri. Hari pertama masuk, aku berdiri di depan kaca toilet kantor, merapikan hijab, menatap mata sendiri. Ada bekas-bekas di sana, tapi juga ada sesuatu yang baru, ketegasan yang tenang. Aku tidak lagi mencari validasi dari wajah lain. Aku hanya memastikan aku mengenali wajahku sendiri. Di rumah kakakku, malam-malam mulai lebih bersahabat. Aku bisa tidur tanpa menyalakan lampu kecil. Aku bisa membiarkan ponsel berada jauh dari bantal. Aku masih terbangun kadang-kadang karena mimpi yang sama. Pintu terkunci, napas berhenti, layar ponsel menyala. Tapi ketika terbangun, aku tidak lagi terpaku. Aku duduk, minum air, lalu kembali tidur. Aku memaafkan tubuhku karena masih belajar. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat, "Saya korban juga." Saya lihat nama suami saya di tempat yang sama. Saya takut. Aku menatap pesan itu lama. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena kenyataan. Lingkaran ini masih punya ekor. Ada orang lain yang berdiri di titik awal yang dulu kualami, bingung, menyangkal, lalu mulai sadar. Aku mengetik balasan singkat. "Kamu tidak sendirian. Jangan tanda tangan apapun. Simpan bukti." Kata-kata itu terasa aneh. Aku sekarang menjadi orang yang memberi peringatan. Dulu aku yang membutuhkan. Sekarang aku yang bisa memberikan. Bukan karena aku kuat luar biasa, tapi karena aku sudah berjalan melewati bagian terburuk dan masih bisa berdiri. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk di teras rumah kakakku. Lampu jalan memantul di daun-daun mangga. Angin pelan lewat, membawa suara jauh dari kota. Aku memejamkan mata, membiarkan suara itu masuk tanpa menilai, tanpa mencari ancaman. Aku memikirkan nama yang dulu terbaca di buku tamu hotel. Nama yang menjadi pintu pertama. Kalau aku tidak melihatnya, mungkin aku masih berada di rumah itu, masih percaya pada kalimat, "Jangan mikir aneh," masih menjadi bagian dari rencana yang tidak ku mengerti. Satu nama ternyata bisa menyelamatkan hidup. Aku tidak merasa menang. Keadilan bukan piala. Ia lebih seperti luka yang dibersihkan, perih, tapi perlu. Aku kehilangan pernikahan. Aku kehilangan sebagian keluarga. Aku kehilangan rasa percaya yang polos. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kebebasan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Di dalam rumah, jam dinding berdetak pelan. Tidak mengancam. Hanya menandai waktu berjalan. Aku membuka mata, menatap gelap yang tidak lagi menelan. Keheningan malam tidak lagi terasa seperti jebakan. Ia terasa seperti ruang kosong yang akhirnya bisa kuisi dengan napas sendiri. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada twist. Hanya keheningan yang jujur, dan aku yang masih hidup di dalamnya.